Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden berwarna krem di ruang tamu rumahku. Suasana rumah yang biasanya sepi, pagi ini terasa lebih hidup. Suara tangisan bayi yang melengking memecah keheningan, disusul dengan suara lembut seorang wanita yang berusaha menenangkannya. Sayang, kap. Bunda di sini, nak." Itu suara Sari, sahabatku. Sudah hampir 2 minggu ini dia menginap di rumahku. Aku yang memintanya. Bukan, lebih tepatnya aku yang memaksanya. Bagaimana aku bisa tega membiarkan seorang ibu baru melahirkan tinggal sendirian di kontrakan sempit sementara suaminya, menurut pengakuan Sari, sedang bekerja keras membanting tulang di Arab Saudi sebagai TKI? Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, nasi goreng spesial kesukaan suamiku, Rian, ketika Rian turun dari tangga. Dia sudah rapi dengan kemeja kerja biru mudanya, wangi parfum maskulin yang selalu ia pakai menguar memenuhi ruangan. "Pagi, Mas," sapaku sambil tersenyum, menuangkan kopi panas ke cangkirnya. Rian membalas senyumku, tapi matanya tidak tertuju padaku. Pandangannya langsung melesat ke arah ruang tengah, tempat Sari sedang menimang bayinya. "Anaknya rewel lagi, Mah?" tanya Rian padaku, tapi kakinya melangkah mendekati Sari. "Iya, Mas. Mungkin haus atau popoknya penuh," jawabku sambil membawa piring nasi goreng ke meja makan. "Sarapan dulu, Mas. Nanti telat ke kantor." Rian seolah tidak mendengarku. Dia sudah berdiri di samping Sari, menatap bayi merah itu dengan tatapan yang, entahlah, sulit kudeskripsikan. Tatapan itu begitu dalam, penuh binar, dan sangat lembut. Jauh lebih lembut daripada tatapannya padaku akhir-akhir ini. "Sini, Sar. Biar Mas Rian gendong sebentar. Kamu makan dulu sana, kasihan kamu begadang terus," ucap Rian. Dia mengulurkan tangannya. Sari tampak ragu sejenak, melirik ke arahku yang masih berdiri di dekat meja makan. "Enggak apa-apa, Sar. Kasih aja ke Mas Rian. Dia memang suka anak kecil," kataku menimpali, mencoba bersikap senatural mungkin. "Kamu sarapan bareng aku sini. Mumpung hangat." Sari akhirnya menyerahkan bayi laki-laki yang diberi nama Bumi itu ke tangan suamiku. Dan di sanalah pemandangan itu terjadi lagi. Pemandangan yang belakangan ini sering membuat dadaku berdesir aneh, sebuah perasaan ganjil yang berusaha ku tebas jauh-jauh. Rian menggendong Bumi dengan sangat luwes. Dia menimang-nimang bayi itu sambil menggumamkan suara-suara lucu. Ajaibnya, tangisan Bumi langsung berhenti. Bayi itu menatap Rian dengan mata bulatnya yang bening. Aku terdiam sejenak, memegang sandaran kursi makan. "Mirip," kata itu kembali berdenging di kepalaku seperti lalat yang mengganggu. Hidung bayi itu, mancung dengan sedikit lengkungan di ujungnya, persis hidung Rian. Bentuk bibirnya yang tipis, juga alisnya yang tebal. "Mas Rian jago banget ya, Mei," puji Sari sambil duduk di hadapanku, membuyarkan lamunanku. Wajah Sari terlihat pucat dan lelah, namun ada rona bahagia saat melihat interaksi Rian dan bayinya. "Iya," jawabku pendek, memaksakan senyum. "Mungkin karena Mas Rian memang pengen banget punya anak. Kami sudah menikah 5 tahun, tapi Tuhan belum mempercayakan keturunan kepada kami. Itu adalah titik lemahku. Titik di mana aku sering merasa gagal sebagai istri. Dan kehadiran Sari dengan bayinya di rumah ini, awalnya kuanggap sebagai pelipur lara, pancingan agar rumah kami lebih ramai." "Oh iya, Sar, nanti susu formula Bumi habis, kan?" Rian tiba-tiba bertanya sambil tetap menimang bayi, tidak menoleh ke arah kami. "Nanti pulang kerja Mas belikan ya. Yang merek mahal itu kan? Biar gizinya bagus." Nggak usah repot-repot, Mas Rian. Sari masih ada uang kiriman." Sari mencoba menolak, tapi nada suaranya lemah. "Udah, nggak apa-apa," potong Rian cepat. "Suami kamu kan jauh, kiriman juga kadang telat. Kasihan kalau Bumi sampai kekurangan gizi. Mas belikan sekalian sama popoknya. Stok di kamar kayaknya udah tipis." Aku mengaduk nasi gorengku dengan perasaan campur aduk. Rian begitu detail. Dia tahu merek susu Bumi, dia tahu stok popok di kamar tamu menipis. Padahal, untuk urusan rumah tangga kami sendiri, seperti beras habis atau tagihan listrik, Rian sering lupa dan menyerahkan semuanya padaku. "Kamu baik banget sih, Mas," kataku pelan.
Rian akhirnya menoleh padaku, mungkin menyadari perubahan nada bicaraku. Ya kan menolong teman sendiri, mah. Lagian kasihan Sari sendirian di sini. Kita kan harus saling bantu. Anggap aja sedekah, siapa tahu nular ke kita, nanti kamu cepat hamil. Kalimat, biar kamu cepat hamil, selalu menjadi senjata ampuh Rian untuk mematikan keraguanku. Setiap kali aku merasa dia terlalu berlebihan memberikan perhatian pada Sari dan anaknya, dia akan berlindung di balik alasan itu. Dan bodohnya, aku selalu luluh. Aku selalu merasa bersalah karena berpikiran buruk pada suamiku yang tampak begitu dermawan dan penyayang. Aku menatap Sari. Dia sahabatku sejak kuliah. Dia wanita yang lembut, pendiam, dan menurutku, sangat tabah. Dia bercerita bahwa suaminya bekerja di konstruksi di Timur Tengah dan jarang bisa menghubungi karena sinyal susah di lokasi proyek. Aku kagum padanya. Ditinggal suami merantau saat hamil besar hingga melahirkan, dia tidak pernah mengeluh. Itulah sebabnya aku membuka pintu rumahku lebar-lebar untuknya. Makasih ya, Mei. Makasih Mas Rian, ucap Sari dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus balas budi pakai apa. Kalian udah kayak keluarga sendiri buat aku. Jangan sungkan, Sar. Rumah ini rumah kamu juga, kataku tulus. Selesai sarapan, Rian berpamitan berangkat kerja. Dia mencium keningku sekilas, kebiasaan rutin, lalu beralih ke Bumi yang masih dalam gendongan Sari, karena Sari sudah selesai makan dan mengambil alih bayinya. Rian mencium pipi bayi itu. Lama. Sekali lagi, desiran aneh itu muncul. Ciuman itu bukan ciuman gemas pada anak teman. Itu ciuman penuh kepemilikan. Jaga kesehatannya, jagoan, bisik Rian pada bayi itu. Setelah mobil Rian menghilang di balik gerbang, aku dan Sari duduk di teras. Matahari mulai naik. Sar, panggilku pelan. Ya, Mei. Sari sedang menyusui Bumi, menutupi dadanya dengan kain jarik. Suami kamu beneran belum bisa pulang? Tanyaku hati-hati. Maksudku, anaknya sudah lahir loh. Masa dia nggak pengen lihat? Sari tampak sedikit gugup. Dia membetulkan letak kain jariknya. Belum, Mei. Kontraknya masih 6 bulan lagi. Dia cuma bisa video call kalau dapat sinyal. Itu pun jarang banget. Kamu nggak curiga dia macam-macam di sana, pancingku. Entah kenapa pertanyaan itu keluar begitu saja. Wajah Sari berubah sedih. Aku percaya dia, Mei. Dia kerja buat masa depan kami. Sama kayak Mas Rian kerja buat kamu. Laki-laki yang bertanggung jawab itu kelihatan kok. Aku mengangguk, merasa bersalah telah bertanya seperti itu. Iya, maaf ya Sar. Aku cuma gemas aja, kok ada ayah yang tahan gak ketemu anaknya selucu ini. Aku menatap wajah Bumi yang sedang menyusu. Semakin dilihat, semakin jantungku berdegup kencang. Mata itu, saat terpejam pun, garis matanya mirip Rian. Sar, banyak yang bilang Bumi mirip Mas Rian ya. Aku tertawa kecil, mencoba membuatnya terdengar seperti candaan. Tubuh Sari menegang sejenak, meski sangat samar. Ah, masa sih? Perasaan mirip bapaknya kok. Atau mungkin karena aku sering lihat Mas Rian pas hamil, jadi kebawa ya? Kan katanya kalau ibu hamil sering lihat orang ganteng, anaknya jadi mirip. Sari tertawa renyah, tapi matanya tidak ikut tertawa. Dia menghindari tatapanku. Mungkin ya, jawabku lirih. Mitos orang tua dulu. Siang harinya, hal yang tidak biasa terjadi. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Biasanya Rian makan siang di kantin kantor atau meeting dengan klien. Tapi tiba-tiba, suara klakson mobilnya terdengar di depan pagar. Aku bergegas membuka pintu. Mas, kok pulang? Ada yang ketinggalan. Rian turun dari mobil dengan wajah sumringah, membawa kantong plastik besar berisi buah-buahan dan sekotak martabak manis. Enggak, lagi jam istirahat aja. Tadi kebetulan lewat dekat sini habis ketemu klien, jadi sekalian mampir. Nih, Mas belikan martabak kesukaan buat kita makan bareng, katanya, sedikit tergagap di tengah kalimat. Dia langsung masuk ke dalam rumah, matanya mencari-cari. Sari mana? Bumi tidur? Di kamar tamu, jawabku, mengikuti langkahnya yang terburu-buru. Rian tidak duduk di sofa atau mengganti baju.
Dia langsung menuju kamar tamu yang pintunya sedikit terbuka. Aku melihat dari belakang punggungnya. Sari sedang melipat baju bayi. Melihat Rian datang, wajahnya langsung cerah seketika. Senyum yang merekah di bibir Sari itu, senyum yang berbeda dari yang biasa ia berikan padaku. Itu senyum seorang wanita pada prianya. Mas Rian pulang, sapa Sari lembut. Iya, kangen? Rian berhenti sejenak, lalu berdeham. Kangen masakan rumah. Ini Mas bawain buah pir, bagus buat ibu menyusui. Sama martabak. Ya ampun, Mas Rian repot banget, ujar Sari malu-malu. Aku berdiri di ambang pintu, memegang plastik martabak yang baru saja diserahkan Rian padaku. Aku merasa seperti penonton di rumahku sendiri. Aku merasa seperti orang asing yang melihat sebuah keluarga kecil yang bahagia. Rian, Sari, dan bayi itu. Komposisi mereka terlihat begitu pas. Begitu, benar. Sementara aku hanya yang memegang kantong plastik makanan. Mas, ayo makan dulu, nanti keburu habis jam istirahatnya. Ajakku, berusaha memecah atmosfer yang menyesakkan itu. Nanti aja, Mas mau lihat bumi dulu sebentar. Tadi pagi kayaknya dia agak anget badannya. Rian beralasan, lalu duduk di tepi ranjang Sari, tepat di sebelah bayi yang sedang tidur. Tangannya terulur mengusap pipi bayi itu dengan lembut. Hatiku mencelos. Tadi pagi Rian tidak menyentuh dahiku, tidak bertanya kabarku. Tapi dia ingat suhu badan anak teman istrinya. Rasa kagumku pada Sari, rasa hormatku pada ketegarannya ditinggal suami, perlahan mulai terkikis oleh sebuah perasaan yang lebih gelap. Kecurigaan. Aku ingat 1 minggu sebelum Sari datang ke rumah ini dengan perut besar. Waktu itu Rian pamit dinas keluar kota selama seminggu penuh. Katanya ada proyek besar di Surabaya. Tapi anehnya, saat dia pulang, dia tidak membawa oleh-oleh khas Surabaya seperti biasa. Dan bajunya, baju kotor di kopernya tidak berbau keringat proyek, melainkan berbau, entahlah, bau sabun bayi, atau bau parfum wanita yang samar. Waktu itu aku menepisnya. Aku percaya suamiku setia. Aku percaya dia pria yang takut Tuhan. Tapi melihatnya sekarang, duduk di tepi ranjang di kamar tamu rumah kami sendiri, tertawa renyah menanggapi cerita Sari tentang tingkah laku bayinya, aku merasa dinding kepercayaan itu mulai retak. Apakah aku terlalu naif? Ataukah aku hanya seorang wanita mandul yang cemburu melihat kebahagiaan sahabatnya? Kok melamun? Potongin dong buahnya buat Sari, perintah Rian tanpa menoleh padaku. Aku tersentak. Perintah itu terdengar begitu alamiah. Seolah-olah akulah pembantu yang melayani kebutuhan, istri, dan anaknya. Iya, Mas, jawabku. Aku berbalik menuju dapur, air mataku menetes satu tanpa bisa kutahan. Di dapur, sambil mengupas buah pir, pikiranku melayang ke masa lalu. Saat aku mengajak Sari tinggal di sini, Rian awalnya pura-pura menolak. Nanti ganggu privasi kita, katanya waktu itu. Tapi setelah aku membujuknya dengan alasan kemanusiaan, dia setuju. Dan sekarang, dia yang paling antusias. Dia yang paling sering bertanya, Sari butuh apa? Bumi sehat? Jangan biarkan Sari kerja berat. Sikap antusias Rian itu bukan antusiasme tuan rumah yang baik. Itu antusiasme seorang ayah. Dan ketakutan terbesar seorang istri mulai merambat naik ke tenggorokanku, mencekiku perlahan. Bayi itu, kenapa wajahnya adalah wajah suamiku? Dan kenapa suamiku, yang biasanya perhitungan soal uang belanja, tak segan-segan mengeluarkan jutaan rupiah untuk susu dan popok anak orang lain? Siang itu, di dapurku yang mewah namun terasa dingin, aku mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku sedang memberi makan ular di dalam rumahku sendiri. Dan ular itu kini sedang melilit leherku, perlahan tapi pasti. Tapi aku belum punya bukti. Aku hanya punya firasat. Dan firasat seorang istri, katanya, jarang sekali salah. Malam turun menyelimuti kota, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam kamar tidur kami yang luas, aku duduk di tepi ranjang, melipat kemeja kerja Rian yang baru saja disetrika. Rian sudah tertidur pulas di sampingku, mendengkur halus. Wajahnya tampak damai, tanpa beban. Aku menatap wajah itu lekat-lekat. Wajah yang selama 5 tahun ini menjadi pusat duniaku. Tiba-tiba,
Ingatanku terlempar mundur ke peristiwa 1 bulan yang lalu. Tepatnya seminggu sebelum Sari datang ke rumah ini dengan perut buncitnya. Saat itu, Rian sedang mengemasi pakaian ke dalam koper hitam besarnya. "Mas, kamu yakin gak mau aku siapkan bekal rendang? Katanya di Surabaya kamu bakal sibuk di lapangan, takutnya susah cari makan halal," tawarku waktu itu, sambil memegang setumpuk pakaian dalamnya. Rian berbalik, menatapku dengan senyum yang sedikit kaku. "Nggak usah, Mah. Repot nanti bawanya. Di sana kan banyak restoran Padang. Aku juga nginep di hotel tengah kota kok, gampang cari makan." "Seminggu loh, Mas. Lama banget," keluhku manja. Biasanya Rian dinas paling lama 3 hari. Seminggu terasa seperti 1 tahun bagiku yang terbiasa melayaninya setiap hari. "Iya, Mah. Namanya juga tugas negara." Tugas kantor maksudnya," Rian terkekeh garing. "Kalau proyek ini goal, bonusnya gede, Mah. Bisa buat kita jalan-jalan atau, ya, buat program bayi tabung lagi mungkin." Mendengar kata bayi tabung, mataku berbinar. Harapan itu selalu menjadi titik lemahku. Aku memeluknya erat. "Ya udah, hati-hati ya, Mas. Kabari aku terus." Rian membalas pelukanku, tapi entah kenapa pelukannya terasa longgar. Tidak seerat biasanya. "Pasti, Mah. Kamu jaga diri ya di rumah. Kalau kesepian, ajak teman nginep atau kamu main ke rumah ibu." Seminggu itu berlalu dengan sangat lambat. Dan yang aneh, selama seminggu itu, Rian sangat sulit dihubungi. Setiap kali aku menelepon di malam hari, alasannya selalu sama, "Lagi meeting, Mah," atau "sinyal di lokasi proyek jelek banget," atau "aku udah ngantuk banget, besok aja ya." Bahkan Sari, sahabatku yang biasanya rajin membalas chat, saat itu juga menghilang. Pesan WhatsAppku hanya centang 1. Ketika akhirnya Sari membalas 3 hari kemudian, dia beralasan, "HP-ku rusak, Mei. Ini baru bener servisnya." Saat itu, aku tidak menghubungkan kedua hal tersebut. Rian di Surabaya, Sari di kontrakannya. Tidak ada benang merah yang terlihat. Tapi malam ini, sambil menatap wajah tidur suamiku, benang merah itu mulai terlihat samar-samar, membentuk pola yang mengerikan. Rian pulang dari Surabaya, waktu itu dengan wajah berseri-seri. Jauh lebih segar daripada orang yang habis digempur pekerjaan proyek lapangan. Dan kemeja putih yang ada di dalam tumpukan baju kotornya, ada noda lipstik samar di kerahnya. Sangat tipis, hampir seperti bekas cucian yang tidak bersih. Saat aku menanyainya, Rian menjawab santai, "Oh, itu kena tinta pulpen merah teman kantor pas meeting, nyiprat dikit." Aku percaya. Bodohnya, aku percaya. Rian menggeliat dalam tidurnya, membuyarkan lamunanku. Tangannya meraba-raba sisi tempat tidur, seolah mencari sesuatu. Atau seseorang? Keesokan harinya adalah hari Minggu. Hari libur yang biasanya kami habiskan berdua untuk bermalas-malasan atau jalan-jalan. Tapi sejak ada Sari dan Bumi, rutinitas itu berubah total. Pagi-pagi sekali, Rian sudah bangun. Bukan untuk jogging bersamaku, tapi dia sibuk di dapur. "Mas masak?" tanyaku heran saat melihatnya sedang mengaduk panci berisi bubur kacang hijau. "Iya, Mah. Kasihan Sari, asinya katanya agak seret." "Kacang hijau kan bagus buat pelancar ASI," jawab Rian tanpa menoleh. Tangannya cekatan menuangkan santan. Aku terpaku di ambang pintu dapur. Rasa nyeri itu datang lagi. Rian bahkan tidak pernah membuatkanku teh hangat saat aku sakit demam bulan lalu. Dia hanya menyuruhku beli obat di warung. Tapi demi ASI Sari, dia rela bangun subuh dan berkutat di dapur. "Aku bantu ya, Mas," tawarku, menekan rasa cemburu itu dalam-dalam. "Nggak usah, udah mau mateng kok. Kamu siapin mangkok aja," tolaknya halus. Saat kami sarapan bertiga, ditambah Bumi yang tidur di stroller di dekat meja makan, suasana terasa ganjil. Rian terus-menerus menyendokkan bubur ke mangkok Sari. "Ayo abisin, Sar. Biar Bumi kenyang." "Lihat tuh, dia kurusan lo sekarang," komentar Rian sambil menunjuk bayi di stroller. "Ah Mas Rian bisa aja. Bumi naik 5 ons kok kemarin ditimbang bidan," sahut Sari tersipu. Wajahnya merona merah. "Kurang itu. Harusnya sekilo," canda Rian.
Mereka tertawa bersama. Tawa yang renyah dan intim. Tawa yang seolah memiliki frekuensi khusus yang hanya bisa didengar dan dimengerti oleh mereka berdua. Aku duduk di sana, mengaduk buburku yang mulai dingin. Aku merasa seperti penonton yang tidak diundang dalam sebuah acara keluarga bahagia. Sar, aku memberanikan diri bertanya di sela tawa mereka. Suami kamu nggak nelpon lagi? Ini kan hari Minggu. Biasanya TKI libur kan? Tawa Sari terhenti seketika. Sendok di tangannya berdenting pelan menyentuh mangkok. Tadi malam udah kok, Mei. Pas kamu udah tidur, jawab Sari cepat. Matanya melirik sekilas ke arah Rian. Oh ya? Kok aku nggak dengar kamu ngobrol? Kamar tamu kan sebelahan sama kamarku. Dindingnya nggak tebal-tebal amat, cecarku. Aku tidak berniat menginterogasi, tapi kebohongan itu terasa begitu nyata di udara. Rian yang menjawab, bukan Sari. Sari nelponnya di teras belakang, MAH. Katanya di kamar sinyalnya bapuk. Iya kan, Sar? Iya. Iya bener. Di teras belakang, Sari mengangguk cepat, seperti murid yang dibantu menjawab soal oleh gurunya. Aku menatap mereka bergantian. Rian tampak tenang melanjutkan makannya, sementara Sari tampak gelisah. Ada kode tak kasat mata di antara mereka. Oh, gitu, gumamku. Siang harinya, kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika mendengar suara tangisan Bumi dari kamar tamu. Sari sedang mandi. Rian, yang sedang menonton TV, langsung melompat dari sofa secepat kilat. Bumi nangis, serunya panik. Dia berlari masuk ke kamar tamu. Aku mengikutinya pelan-pelan, berhenti di balik pintu yang tidak tertutup rapat. Aku melihat Rian mengangkat bayi itu dari boks bayi. Cara dia menggendongnya bukan lagi sekadar luas, tapi penuh naluri. Dia mendekap bayi itu ke dadanya, mencium puncak kepalanya berkali-kali. Jagoan ayah kenapa nangis, Haus ya? Bunda lagi mandi sebentar ya? Jantungku berhenti berdetak. Ayah? Rian menyebut dirinya, ayah? Bukan, Om? Bukan, Tapi, ayah? Mungkin aku salah dengar. Mungkin dia bilang, Mas Rian, tapi terdengar sama? Aku menajamkan telingaku, menahan napas. Sabar ya, Nak. Nanti kita jalan-jalan kalau kamu udah gede. Ayah janji bakal belikan mobil-mobilan yang banyak. Kali ini jelas. Sangat jelas. Kata, ayah, itu meluncur mulus dari bibirnya, seolah itu adalah kata yang sudah ratusan kali dia ucapkan pada bayi itu. Kakiku lemas. Sapu di tanganku nyaris terjatuh, tapi aku segera mencengkeramnya kuat-kuat. Tubuhku gemetar. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Tiba-tiba Sari keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala. Dia melihat Rian sedang menimang anaknya. Nangis ya mas? Tanya Sari. Iya, kayaknya gerah. AC-nya kurang dingin nih, Sar. Nanti mas panggil tukang servis ya? Jawab Rian. Nadanya sangat protektif. Sari mengambil alih Bumi. Tangan mereka bersentuhan. Lama. Rian tidak segera menarik tangannya. Dia justru mengusap punggung tangan Sari dengan ibu jarinya. Gerakan yang sangat halus, sangat intim, dan sangat suami istri. Makasih ya, Mas, bisik Sari. Matanya menatap Rian dengan tatapan memuja. Apa sih yang enggak buat kalian? Balas Rian pelan, nyaris berbisik. Aku mundur perlahan. Langkahku 1000 kali lebih berat dari biasanya. Aku kembali ke dapur, duduk di kursi meja makan, dan menatap kosong ke arah dinding. Dunia di sekelilingku terasa runtuh. Potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu. Dinas luar kota seminggu. Sari yang menghilang di waktu yang sama. Hidung Bumi yang mirip Rian. Perhatian Rian yang berlebihan. Panggilan, ayah. Sentuhan tangan itu. Air mataku tidak keluar. Rasa sakit ini terlalu dalam untuk diwakili oleh air mata. Rasa sakit ini berupa kehampaan yang dingin. Ternyata, wanita hebat dan sabar yang selama ini kukagumi, wanita yang kuberi tempat bernaung di rumahku, adalah wanita yang sedang berbagi ranjang dengan suamiku. Dan suamiku, pria yang kuanggap imam yang soleh, ternyata adalah aktor watak terbaik yang pernah kutemui. Mei, kamu kenapa bengong di situ? Suara Rian mengejutkanku.
Dia muncul di dapur mencari air minum. Wajahnya kembali datar, topeng, suami biasa, sudah terpasang kembali. Aku menatapnya. Ingin rasanya aku berteriak, memaki, melempar gelas di hadapanku ke wajahnya. Tapi aku menahannya. Aku belum punya bukti konkret. Kalau aku meledak sekarang, mereka pasti akan menyangkal. Mereka akan bilang aku gila, aku cemburu buta, aku berhalusinasi karena terlalu ingin punya anak. Aku harus cerdas. Aku harus bermain cantik, sama seperti mereka memainkan sandiwara ini di depan hidungku. Enggak apa-apa, Mas, jawabku, memaksakan seulas senyum yang terasa perih di sudut bibir. Cuma lagi mikir, kayaknya seru ya kalau kita punya anak. Kamu sudah pantas banget jadi ayah. Rian tampak sedikit tersentak mendengar ucapanku, tapi dia segera menutupinya dengan tawa canggung. Ah, kamu bisa aja. Doain aja terus, mah. Dia meneguk airnya lalu pergi lagi ke ruang tengah, kembali ke dunia kecilnya bersama Sari dan Bumi. Aku mengambil ponselku. Mulai hari ini, aku bukan lagi Maya yang lugu. Aku akan menjadi Maya yang mencari kebenaran. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, mengecek mutasi rekening Rian yang kebetulan aku tahu passwordnya karena pernah dia minta tolong transfer. Jariku gemetar saat menelusuri riwayat transaksi bulan lalu. Tanggal 15. Transfer ATM, 5 juta rupiah. Tanggal 18. Debit kartu, toko perlengkapan bayi, 2.500.000 rupiah. Tanggal 20. Transfer ATM, 3 juta rupiah. Dan yang paling menyakitkan, tanggal 25, saat dia di Surabaya. Pembayaran hotel bintang 4 di Puncak, 4.500.000 rupiah. Puncak? Bukannya dia di Surabaya? Darahku mendidih. Bukan hanya pengkhianatan hati, tapi juga pengkhianatan kepercayaan dan finansial. Uang yang kami tabung untuk masa depan, dia hamburkan untuk membiayai istri simpanan dan bulan madu palsunya. Tunggu tanggal mainnya, Mas, bisikku lirih pada layar ponsel yang menyala. Kalian pikir kalian bisa bahagia di atas penderitaanku selamanya? Sandiwara di rumah ini baru saja memasuki babak baru. Dan kali ini, sutradaranya bukan lagi Rian, tapi aku. Sejak penemuan bukti transaksi hotel di Puncak itu, hari-hariku berubah menjadi ladang ranjau. Setiap langkah harus hati-hati, setiap ucapan harus diukur. Aku tidak lagi melihat Rian sebagai suamiku yang sempurna, melainkan sebagai tersangka yang harus kuawasi gerak-geriknya. Dan Sari, wanita yang kuanggap adik sendiri itu, kini terlihat seperti musuh dalam selimut yang sedang menggunting kain kebahagiaanku sedikit demi sedikit. Minggu ini, intensitas, lembur, Rian meningkat drastis. Mah, malam ini aku pulang telat lagi ya. Ada audit mendadak dari kantor pusat. Pusing banget nih, keluh Rian di telepon jam 5 sore. Suaranya terdengar lelah, akting yang sangat meyakinkan. Oh gitu ya, Mas? Ya sudah, semangat ya. Jangan lupa makan malam, jawabku dengan nada datar. Dulu, aku akan menawarkan diri untuk mengirimkan makanan ke kantornya. Tapi sekarang, tidak sudi. Iya, mah. Kamu tidur duluan aja ya, jangan nungguin aku. Mungkin sampai jam 1 pagi. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel di meja dapur dan menoleh ke ruang tengah. Sari sedang tidak ada di sana. Bumi sedang tidur di boks bayinya. Bei Inah, panggilku pada asisten rumah tangga paruh waktu yang membantuku. Iya, Bu Maya? Sari kemana ya, Bei? Kot sepi. Oh, Mbak Sari tadi pamit keluar sebentar, Bu. Katanya mau ke minimarket depan, beli pembalut sama camilan. Tapi kok ya lama bener, udah 1 jam belum balik, jawab Bei Inah sambil mengelap meja. 1 jam hanya untuk ke minimarket? Firasatku bekerja. Aku mengambil kunci motor metikku yang jarang kupakai. Bei, titip Bumi sebentar ya. Kalau nangis, panggil aku aja lewat telepon, aku cuma mau ke depan sebentar. Aku melajukan motor keluar komplek. Bukan ke minimarket, tapi aku berputar di jalan utama yang tidak jauh dari perumahan kami. Mataku menyapu setiap kendaraan yang terparkir di deretan ruko. Dan di sanalah mereka. Di parkiran sebuah kedai kopi yang agak remang, aku melihat mobil CR-V putih milik suamiku.
Mobil yang katanya sedang diparkir di gedung kantor pusat untuk audit. Jantungku berdegup kencang, memompa amarah ke seluruh pembuluh darah. Aku memarkirkan motor agak jauh, bersembunyi di balik pohon perindang jalan. Dari kejauhan, aku bisa melihat Rian dan Sari duduk di area outdoor bagian pojok. Mereka tidak sedang meeting. Mereka tidak sedang mengobrol sebagai teman. Rian sedang memegang tangan Sari di atas meja. Sari tertawa manja, sesekali memukul pelan bahu Rian. Rian terlihat begitu rileks, menghisap rokoknya sambil menatap Sari dengan tatapan memuja. Tidak ada jejak, pusing karena audit, di wajahnya. Yang membuat dadaku sesak bukan hanya kebohongan itu, tapi betapa harmonisnya mereka terlihat. Mereka tampak seperti pasangan suami istri muda yang sedang menikmati waktu pacaran setelah punya anak. Sari terlihat cantik dengan daster rumahan yang ditutupi cardigan rajut. Rian dengan kemeja kantornya yang lengan bajunya digulung. Aku ingin melabrak mereka saat itu juga. Ingin kuteriakkan di depan semua pengunjung kafe bahwa pria itu adalah suamiku dan wanita itu adalah penipu. Tapi, bayangan wajah orang tuaku dan mertuaku menahanku. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tak terbantahkan agar Rian tidak bisa berkelit. Foto saja tidak cukup, dia bisa beralasan, cuma curhat masalah suaminya Sari. Dengan tangan gemetar, aku memotret mereka dari kejauhan beberapa kali. Zoom maksimal. Meski agak pecah, gestur mesra itu tertangkap jelas. Aku pulang dengan hati yang remuk redam. Setengah jam kemudian, Sari pulang. Dia masuk ke rumah dengan wajah segar, membawa kantong plastik minimarket. Duh, maaf ya Mei, lama. Tadi antre banget di kasir, terus ketemu teman lama di jalan, jadi ngobrol bentar. Alasannya lancar sekali. Aku menatapnya tajam dari sofa. Oh ya? Teman SMA atau kuliah? Teman SMA, jawabnya sedikit gugup, menghindari tatapanku. Bumi nggak rewel kan? Nggak. Tidur terus, jawabku singkat. Aku mendekatinya. Saat dia melintas di depanku, aroma itu tercium. Aroma parfum maskulin yang sangat kukenal. Parfum Rian. Aroma itu menempel di cardigan Sari, bercampur dengan bau asap rokok yang biasa dihisap suamiku. Sar, panggilku saat dia hendak masuk kamar. Sari berhenti, menoleh. Ya? Parfum kamu baru ya? Kok baunya kayak parfum cowok? Sindirku tajam. Wajah Sari pucat pasi sejenak. Dia mengendus bajunya sendiri dengan panik. Oh, ini, tadi pas ngobrol sama teman SMA-ku, dia cowok, mungkin asap rokoknya nempel atau pas salaman, nggak tahu deh. Bau banget ya? Iya. Bau pengkhianatan, gumamku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Apa, Mei? Nggak. Bau rokok. Mandi sana, kasihan bumi kalau kamu bau rokok, kataku dingin. Malam itu, Rian pulang jam 2 pagi. Dia masuk kamar dengan mengendap-endap, mungkin takut membangunkanku. Aku pura-pura tidur, memunggunginya. Dia naik ke tempat tidur, memelukku dari belakang. Maaf ya, Mah. Capek banget auditnya parah, bisiknya. Aku menahan napas. Bau yang sama. Bau Sari ada di tubuhnya. Bukan bau parfum, tapi bau khas lotion bayi yang biasa Sari pakaikan ke bumi, dan mungkin Sari pakai juga. Mereka pasti berpelukan lama tadi. Aku menepis tangannya pelan. Mas, kamu bau keringat. Sana mandi dulu, tolakku. Rian mendengus pelan, tapi menuruti. Iya dah. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin aneh. Tetangga mulai berbisik. Suatu sore, Bu Tejo, tetangga depan rumah yang terkenal sebagai CCTV komplek, mencegatku saat aku sedang menyiram tanaman. Mbak Maya, panggilnya dengan suara setengah berbisik tapi kencang. Iya, Bu Tejo? Ada apa? Itu loh, Mbak. Kemarin saya lihat mobil Pak Rian di Pasar Swalayan di Jalan Baru. Saya mau nyapa, tapi kok yang turun bukan Mbak Maya. Cewek lain, pakai jilbab pink, sambil gendong bayi. Itu saudara Mbak Maya yang nginep di sini ya? Jantungku mencelos. Pasar Swalayan itu jauh dari kantor Rian. Oh, iya Bu. Itu sepupu saya. Mungkin Mas Rian lagi nganterin belanja? Jawabku berusaha tenang, menutupi aib suamiku. Bu Tejo memicingkan mata, tampak tak puas. Oh,
Sepupu. Tapi kok mesra banget ya, Mbak? Pak Rian nuntun Mbaknya, terus pinggangnya dipegang gitu loh. Maaf ya Mbak, saya cuma ngasih tahu aja. Takutnya Mbak Maya nggak tahu. Rasa malu menjalari wajahku. Orang luar saja sudah bisa melihatnya. Mas Rian memang akrab sama saudara, Bu. Biasa itu, elaku, lalu buru-buru pamit masuk rumah. Saya ada masakan di kompor, Bu. Mari. Di dalam rumah, aku bersandar di balik pintu, merosot ke lantai. Dadaku sesak. Harga diriku sebagai istri tercabik-cabik. Mereka mempermalukanku di lingkungan tempat tinggalku sendiri. Mereka bermesraan di tempat umum seolah aku tidak ada. Malam itu, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Rian saat dia sedang mandi. Biasanya dia membawa ponselnya ke kamar mandi, tapi kali ini dia lupa karena buru-buru sakit perut. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci layarnya. Polanya belum diganti. Aku membuka WhatsApp. Tidak ada chat mencurigakan dengan nama Sari. Tapi ada satu kontak yang dinamai Montir Bengkel yang sering sekali berkirim pesan. Aku membukanya. Montir Bengkel, Mas, nanti malam jadi kesini nggak? Bumi kangen ayah. Rian, jadi dong, sayang. Tunggu Mas pulangnya. Nanti Mas bawain sate kesukaan kamu. Jangan lupa dandan yang cantik ya. Nanti kita main sebentar pas Bumi tidur. Montir Bengkel, ih, Mas nakal. Awas ya kalau ketahuan si Nyonya. Rian, tenang aja, si Nyonya gampang dibohongi. Dia percaya banget sama kamu. Lagian dia kan mandul, mana ngerti urusan ngurus anak kayak kamu. Duniaku gelap. Kata, mandul, itu menghunjam jantungku lebih tajam dari belati manapun. Jadi, selama ini, di balik sikap manisnya, Rian menghinaku, dia dan Sari menertawakan kekuranganku. Mereka menjadikan penderitaanku sebagai bahan lelucon di sela-sela perselingkuhan mereka. Air mataku tumpah deras tanpa suara. Aku memotret layar chat itu dengan ponselku sendiri sebagai bukti. Saat Rian keluar dari kamar mandi, aku sudah meletakkan ponselnya kembali di posisi semula, dan aku sudah berbaring di kasur dengan selimut menutupi seluruh tubuhku. Aha, udah tidur? Tanya Rian. Aku tidak menjawab. Aku menggigit bantal untuk meredam isak tangisku. Malam itu, rasa cintaku pada Rian mati. Benar-benar mati, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Dan rasa sayangku pada Sari berubah menjadi kebencian yang dingin. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan pura-pura bodoh lagi. Besok adalah jadwal imunisasi Bumi. Aku mendengar Sari menelepon bidan tadi siang. Dan aku tahu, ayah dari anak itu pasti tidak akan melewatkan momen penting putranya. Besok, di rumah sakit itu, aku akan mengakhiri sandiwara ini. Aku akan menghancurkan panggung kebahagiaan palsu mereka, tepat di depan wajah mereka. Pagi itu langit mendung, seolah ikut merasakan badai yang akan segera menerjang hidupku. Rian sudah berangkat kerja lebih awal dari biasanya, dengan alasan ada rapat pagi. Aku berangkat dulu ya, Mah. Doain rapatnya lancar, pamitnya terburu-buru tanpa mencium keningku. Matanya gelisah, tangannya sibuk merapikan kerah kemejanya. Kemeja biru tua favoritnya, kemeja yang sama yang kulihat disiapkan Sari di meja setrika kemarin sore, padahal itu tugasku. 1 jam setelah Rian pergi, Sari keluar dari kamarnya. Dia sudah rapi, memakai gamis marun dan kerudung senada. Bumi sudah didandani dengan baju setelan yang lucu, lengkap dengan topi kupluk. Mei, aku pamit ke puskesmas ya. Jadwal imunisasi Bumi, kata Sari sambil memakai sepatu. Mau aku antar, Sar, tawarku. Itu adalah jebakan. Aku ingin melihat reaksinya. Sari langsung gelagapan. Nggak usah, Mei. Aduh, ngerepotin banget nanti. Aku udah pesen taksi online kok. Lagian puskesmasnya dekat, nggak enak kalau diantar naik mobil kamu, nanti dikira pamer. Alasannya terlalu dibuat-buat. Oh, ya sudah. Hati-hati ya. Kabari kalau ada apa-apa. Sari mengangguk cepat dan bergegas keluar. Dari balik jendela, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Bukan taksi online. Itu mobil Rian. Meski plat nomornya berbeda,
Dia pasti punya plat palsu atau meminjam mobil teman. Aku mengenali stiker kecil berbentuk bola di kaca belakang. Stiker yang kupasang sendiri minggu lalu. Darahku berdesir panas. Rapat pagi katanya? Ternyata, rapat, dengan istri Siri dan anaknya. Aku segera menyambar tas dan kunci mobilku. Aku menunggu mobil mereka berbelok di ujung jalan, lalu perlahan membuntuti dengan jarak aman. Mereka tidak menuju puskesmas kelurahan seperti yang Sari bilang. Mobil itu melaju ke arah pusat kota, masuk ke area parkir sebuah rumah sakit ibu dan anak, RSIA, yang terkenal mahal dan mewah. Aku memarkir mobilku agak jauh, memakai masker dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Tanganku gemetar hebat saat mematikan mesin. Ini saatnya. Ini momen di mana dugaanku akan terbukti atau terpatahkan. Aku mengikuti langkah mereka menuju lobi. Pemandangan di depan meja registrasi membuat lututku lemas seketika. Rian tidak hanya mengantar. Dia menggendong Bumi dengan penuh kasih sayang. Tangan kirinya melingkar di pinggang Sari, menuntunnya berjalan. Mereka tampak seperti potret keluarga bahagia yang sempurna. Keluarga yang seharusnya aku miliki bersama Rian, tapi justru direbut oleh sahabatku sendiri. Selamat pagi, Pak, Bu. Mau imunisasi ya? Sapa resepsionis ramah. Iya, Sus. Jadwal imunisasi DPT untuk anak saya, jawab Rian lantang. Suaranya penuh wibawa, penuh kebanggaan. Atas nama Bumi Pratama. Pratama? Nama belakang Rian adalah Pratama. Jadi, anak itu sudah diberi nama belakang suamiku? Tanpa sepengetahuanku? Baik, ditunggu sebentar ya Pak Rian, Bu Sari. Silakan duduk dulu. Aku bersembunyi di balik pilar besar, dekat mesin penjual minuman. Jarakku hanya 5 meter dari tempat mereka duduk. Aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Mas, nanti kalau Bumi demam habis disuntik gimana? Tanya Sari manja, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Di tempat umum. Tenang aja, sayang. Nanti Mas belikan obat penurun panas yang paling bagus. Mas juga bakal nemenin kamu begadang kok nanti malam. Bilang aja sama Maya kalau Mas lembur lagi, jawab Rian sambil terkekeh pelan. Tangannya mengelus pipi Sari. Maya nggak curiga kan, Mas? Nggak lah. Dia itu lugu. Dia percaya banget sama kamu. Lagian dia kan sibuk sendiri ngurusin tanaman-tanamannya. Dia nggak bakal nyangka kalau suaminya punya keluarga lain yang lebih sempurna. Prang, rasa sakit itu meledak. Bukan karena cemburu lagi, tapi karena harga diriku diinjak-injak sampai hancur lebur. Kata, lugu, dan keluarga yang lebih sempurna, itu adalah pemicunya. Aku melangkah keluar dari persembunyianku. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya api amarah yang membara di dada. Panggilan untuk Ananda Bumi Pratama, putra dari Bapak Rian Pratama, suara suster memanggil lewat pengeras suara. Rian dan Sari berdiri serempak. Ayo, Mas, ajak Sari. Tunggu sebentar, suaraku membelah udara, tajam dan dingin. Langkah mereka terhenti. Rian menoleh. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri tegak dengan tangan bersedekap, wajahnya berubah pucat pasi seputih kertas. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Sari yang berada di sebelahnya, menutup mulut dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri, seolah melihat hantu. Amaya, gagap Rian. Suaranya gemetar hebat. Aku berjalan mendekat. Bunyi hak sepatuku beradu dengan lantai marmer, terdengar seperti ketukan palu hakim yang akan menjatuhkan vonis. Semua mata di ruang tunggu kini tertuju pada kami. Luar biasa, ucapku sambil bertepuk tangan pelan, sarkasme menetes dari setiap kata. Akting yang memukau, Mas Rian. Mbak Sari. Kalian layak dapat piala Oscar. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Rian mencoba mendekat, masih menggendong Bumi yang mulai merengek merasakan ketegangan orang tuanya. Jangan mendekat, bentakku. Apa yang nggak seperti aku pikirkan? Bumi Pratama? Anak saya? Keluarga yang lebih sempurna? Bagian mana yang salah aku dengar, Mas? Hening. Ruang tunggu yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Tolong jangan di sini. Kita bicara di rumah, Sari memohon dengan suara bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya.
Aku menatap Sari dengan tatapan jijik. Rumah? Rumah siapa? Rumahku yang kamu tumpangi? Rumahku yang kamu jadikan tempat zina berkedok sahabat. Jaga mulut kamu, Mei. Rian membentak, naluri lelakinya muncul karena egonya tersentil. Sari ini istriku juga. Kami sudah menikah siri. Pengakuan itu keluar. Akhirnya, rasanya seperti ditampar ribuan kali, tapi di saat yang sama, aku merasa lega. Lega karena kebenaran itu akhirnya terucap. Oh, bagus. Bagus sekali, kataku sambil tersenyum miris. Jadi selama ini kamu, dinas luar kota, itu untuk nikah siri sama dia? Kamu pulang malam, uang tabungan kita habis, semuanya untuk membiayai dia dan anak haram ini. Bumi bukan anak haram. Dia anak sahku, teriak Rian, wajahnya memerah. Anak sah dari hasil pengkhianatan, balasku tak kalah keras. Kalian berdua menjijikkan. Kamu, Mas, pria yang kukira soleh, ternyata pengecut yang gak berani jujur. Dan kamu, Sari, wanita yang kutolong saat susah, ternyata ular berbisa. Maafkan aku? Sari terisak, memeluk lengan Rian. Simpan air matamu, Sar. Nggak laku, potongku dingin. Aku menatap Rian lurus di matanya. Mas, ingat kata-katamu tadi? Bahwa aku, lugu? Bahwa aku, nggak bakal nyangka? Kamu salah besar. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto chat, montir bengkel, yang kusempatkan cetak tadi pagi di percetakan sebelum membuntuti mereka. Kulempar kertas itu ke wajah Rian. Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian menertawakan kemandulanku. Aku tahu kalian merasa menang di atasku. Rian menunduk, melihat kertas bukti chat itu berserakan di lantai. Dia tidak bisa menyangkal lagi. Mulai detik ini, suaraku bergetar menahan emosi yang memuncak. Detik ini juga, aku haramkan kakiku melangkah bersamamu lagi, Mas. Dan kamu, Sari, ambil bekas suamiku ini. Alil, aku sedekahkan dia untukmu. Kalian memang cocok. Sama-sama pengkhianat. Mei, tunggu. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Rian mencoba meraih tanganku dengan tangan kanannya yang bebas. Aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Kita belum selesai, Mei. Sudah selesai, Rian. Sudah tamat, kataku tegas. Aku membalikkan badan. Nikmati kebahagiaan kalian. Nikmati waktu, lembur, kalian. Tunggu surat gugatan cerai dariku besok pagi. Aku berjalan meninggalkan mereka. Kepalaku tegak, meski air mata mulai mengaburkan pandanganku. Aku tidak menoleh lagi, meskipun kudengar tangisan bumi pecah meraung-raung, bersahutan dengan suara Rian yang memanggil namaku dan bisik-bisik orang di sekitar mereka. Saat pintu kaca otomatis rumah sakit terbuka, angin menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Sakit? Tentu saja sakitnya luar biasa. Rasanya seperti jantungku dicabut paksa. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Kekuatan seorang wanita yang menolak untuk terus dibodohi. Aku masuk ke mobilku, membanting pintu, dan barulah di sana aku berteriak sekuat tenaga. Menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan marah yang selama ini tertahan. Aku memukul setir mobil berkali-kali sampai tanganku sakit. Kurang ajar kalian. Kurang ajar? Tapi setelah badai tangis itu reda, aku menghapus air mataku. Aku melihat pantulan wajahku di spion. Mata sembab, hidung merah, tapi sorot mataku tajam. Cukup, Maya. Cukup menangisnya, bisikku pada diri sendiri. Mulai hari ini, air matamu terlalu mahal untuk laki-laki seperti dia. Aku menyalakan mesin mobil. Tujuan selanjutnya bukan pulang ke rumah itu. Aku akan ke rumah orang tuaku. Aku akan mengemasi hidupku dan memulai babak baru. Babak di mana Rian dan Sari tidak lagi menjadi pemeran utamanya. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka sekarang. Karena aku tahu, karma sedang mencatat alamat mereka dengan tinta yang tak bisa dihapus. Sore itu, aku kembali ke rumah bukan untuk pulang, melainkan untuk pergi selamanya. Aku hanya perlu mengambil pakaianku, dokumen penting, dan beberapa barang pribadi.
Sisanya, biarlah menjadi sampah masa lalu. Saat aku membuka pintu, suasana rumah terasa mencekam. Tidak ada lagi tawa Sari atau tangisan bumi. Yang ada hanya keheningan yang tebal. Di ruang tamu, Rian dan Sari duduk berdampingan di sofa panjang. Mata Sari sembab, hidungnya merah. Rian duduk dengan kepala tertunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Melihatku masuk, mereka sontak berdiri. "Meh?" panggil Rian. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan menuju tangga, mengabaikan keberadaan mereka seolah mereka adalah perabot tak bernyawa. "Mei, tunggu. Kita harus bicara." Rian berlari kecil menyusulku, menghalangi langkahku di anak tangga pertama. "Minggir," ucapku datar, tanpa menatap matanya. "Enggak, Mei. Aku enggak bakal minggir sebelum kamu dengerin penjelasan aku." "Kamu salah paham, Mei. Kamu cuma lihat dari satu sisi." Rian memohon, tangannya mencoba meraih lenganku namun segera ku tepis. Aku menatapnya tajam. "Salah paham? Bagian mana yang salah paham, Mas? Bagian kamu punya anak sama sahabatku? Atau bagian kamu nikah siri di belakangku?" "Mei, aku ngelakuin ini karena terpaksa," seru Rian, nada suaranya mulai meninggi karena frustrasi. "Kita udah 5 tahun nikah, Mei. 5 tahun. Tapi rumah ini sepi. Nggak ada suara anak kecil. Aku pengen jadi ayah, Mei. Orang tuaku terus-terusan nanya kapan punya cucu." Aku tertekan. "Jadi solusinya selingkuh?" tanyaku sinis. "Bukan berobat? Bukan ikhtiar bareng-bareng? Atau adopsi? Solusi kamu adalah tidur sama sahabat istrimu sendiri." "Itu bukan selingkuh, Mei. Itu poligami," potong Sari yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Rian. Suaranya bergetar tapi ada nada membela diri yang kuat. "Dalam agama kan boleh, Mei. Mas Rian mampu kok. Dia adil." Aku tertawa. Tawa yang hambar dan kering. "Adil? Kamu bilang adil?" Aku melangkah turun satu anak tangga, mendekati Sari. Sari mundur selangkah, takut melihat sorot mataku. "Di mana letak adilnya, Sar? Saat dia beliin kamu emas, aku cuma dapat janji manis. Saat dia beliin anakmu susu mahal, aku disuruh hemat uang belanja. Saat dia nemenin kamu tidur, aku dibiarin kedinginan sendirian nungguin dia pulang. Itu adil menurutmu?" Sari terdiam, bibirnya gemetar. "Dan kamu?" Aku menunjuk Sari tepat di wajahnya. "Kamu bilang suami kamu kerja di luar negeri. Kamu nangis-nangis cerita betapa kangennya kamu sama suami kamu. Ternyata, suami kamu ada di kamar sebelah, tidur sama aku. Kamu menikmati sandiwara itu, kan? Kamu merasa menang karena bisa membodohi aku." "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Mei." Isak Sari. "Awalnya aku cuma mau numpang karena kontrakan habis. Tapi Mas Rian perhatian banget. Kami sering ketemu pas kamu lagi di butik atau pas kamu tidur. Perasaan itu tumbuh gitu aja, Mei. Kami nggak bisa nolak takdir." "Takdir kepalamu," bentakku. "Itu bukan takdir, itu nafsu. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam perselingkuhan kalian." Rian memijat pelipisnya. "Mei, udahlah. Nasi udah jadi bubur. Bumi udah lahir. Dia darah dagingku. Aku nggak mungkin nelantarin dia. Aku minta kamu terima Sari. Kita bisa hidup bareng di sini. Rumah ini cukup besar buat kita bertiga. Sari juga janji bakal hormatin kamu sebagai istri pertama." Duniaku rasanya berputar. Tawaran macam apa ini? Dia memintaku berbagi atap dengan wanita yang menghancurkan hidupku? "Mas, kamu sadar nggak sih sama apa yang kamu omongin?" tanyaku lirih, menahan rasa mual yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. "Kamu pikir aku barang yang bisa ditumpuk di gudang? Kamu pikir aku nggak punya hati?" "Aku sayang sama kalian berdua, Mei," ucap Rian dengan wajah memelas yang menjijikkan. "Aku sayang kamu karena kamu istri yang baik, yang udah nemenin aku dari nol. Tapi aku juga sayang Sari karena dia ngasih aku keturunan. Tolonglah, Mei. Mengalah sedikit demi keutuhan rumah tangga kita." "Mengalah?" Aku menggeleng tak percaya. "Selama ini aku kurang mengalah apa, Mas? Aku biarin sahabatku tinggal di sini.
Aku layani dia kayak ratu. Aku rawat anaknya kayak anakku sendiri. Ternyata aku lagi ngerawat anak hasil perselingkuhan suamiku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasanku. Dengar baik-baik, Mas Rian. Dan kamu, Sari. Aku nggak akan pernah sudi di madu. Apalagi sama perempuan bermuka dua kayak dia. Bagiku, pernikahan itu sakral. Cuma ada 2 orang di dalamnya. Kalau ada 3, itu bukan pernikahan, itu sirkus. Aku berbalik naik ke lantai 2, masuk ke kamar, dan membanting pintu. Aku menarik koper besar dari atas lemari. Dengan kasar, aku melempar semua pakaianku ke dalamnya. Baju, celana, gamis, semuanya kumasukkan sembarangan. Aku membuka laci meja rias, mengambil kotak perhiasan yang berisi mas kawin dan beberapa perhiasan pemberian orang tuaku. Perhiasan pemberian Rian? Kutinggalkan di meja. Aku tidak mau membawa apapun yang mengingatkanku padanya. Saat aku sedang sibuk berkemas, pintu kamar terbuka perlahan. Rian masuk. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan tatapan nanar. Mei, jangan pergi. Malu sama tetangga? Malu sama orang tua, bujuknya lagi. Kali ini menggunakan kartu, nama baik keluarga. Malu? Aku mendengus sambil menutup resleting koper. Kamu baru ingat malu sekarang? Waktu kamu zina sama Sari, kamu ingat malu nggak? Waktu kamu bohongin aku bertahun-tahun, kamu punya urat malu nggak? Aku wilaf? Wilaf itu sekali, Mas. Kalau bertahun-tahun, sampai punya anak, itu bukan wilaf. Itu doyan. Aku menyeret koperku keluar kamar. Rian mencoba menahanku lagi di ambang pintu. Dia berlutut, memeluk kakiku. Adegan yang sangat dramatis, tapi bagiku terlihat sangat patetis. Mei, aku janji bakal lebih adil. Aku bakal beliin kamu mobil baru. Aku bakal turuti semua mau kamu. Asal jangan cerai. Karirku bisa hancur kalau aku cerai, Mei. Citraku di kantor bakal jelek. Ternyata itu yang dia takutkan. Bukan kehilangan cintaku, tapi kehilangan citranya. Lepasin, Mas. Aku menghentakkan kakiku hingga pegangannya terlepas. Karir kamu, citra kamu, hidup kamu, itu bukan urusanku lagi. Urus saja sendiri sama istri barumu itu. Aku berjalan cepat menuruni tangga. Sari masih di ruang tamu, kali ini dia sedang menggendong Bumi yang menangis. Melihatku menyeret koper, Sari berkata lirih, Mei, maafin aku nggak mau kita musuhan. Aku berhenti sejenak di hadapannya. Kutatap bayi di gendongannya. Bayi tak berdosa yang lahir dari dosa orang tuanya. Aku nggak musuhin kamu, Sar. Aku cuma jijik, kataku dingin. Jaga anak itu baik-baik. Jangan sampai dia tumbuh jadi pembohong kayak bapaknya, atau pengkhianat kayak ibunya. Mei, pekit Sari, merasa tersinggung. Aku tidak peduli. Aku melangkah keluar pintu utama. Udara sore menerpa wajahku. Langit mulai gelap, tapi hatiku terasa terang benderang. Keputusanku sudah bulat. Aku memasukkan koper ke bagasi mobil. Sebelum masuk ke kursi kemudi, aku menatap rumah mewah bercat putih itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang kubangun dengan cinta, yang kurawat dengan peluh, kini terasa seperti neraka. Selamat tinggal, rumah sandiwara, bisikku. Saat mobilku mulai bergerak mundur, aku melihat Rian berlari keluar pagar. Dia berteriak-teriak memanggil namaku, mengejar mobilku seperti orang gila. Tapi aku tidak menginjak rem. Aku justru menginjak gas, meninggalkan dia, Sari, dan semua kebohongan mereka di belakang. Di dalam mobil, air mataku kembali tumpah. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata pelepasan. Aku menangis untuk melepaskan Maya yang bodoh, Maya yang naif. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibu kaget melihatku datang dengan mata bengkak dan membawa koper besar. Maya? Ada apa, Enduk? Kok bawa koper? Tanya ibu khawatir. Aku langsung menghambur ke pelukan ibu. Tangisku pecah lagi. Bu? Mas Rian jahat, Bu. Dia nikah lagi sama Sari. Mereka punya anak. Malam itu, rumah orang tuaku dipenuhi isak tangis dan amarah.
Ayahku yang biasanya sabar, sampai membanting gelas kopinya saking marahnya. Besok ayah urus pengacara, kata ayah tegas, matanya menyala-nyala. Laki-laki seperti itu tidak pantas jadi suamimu. Biar dia tahu rasa. Kita ambil semua hakmu. Aku mengangguk dalam pelukan ibu. Rasa hangat ini, rasa aman ini, sudah lama hilang dari hidupku. Dan malam ini, aku mendapatkannya kembali. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Status janda, gunjingan orang, rasa trauma, semua menungguku. Tapi aku tidak takut. Karena aku tahu, aku tidak salah. Dan aku percaya satu hal, Tuhan tidak tidur. Karma sedang bekerja merajut jaringnya untuk Rian dan Sari. Aku hanya perlu duduk manis dan menunggu waktu bermainnya. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela kamar lamaku di rumah orang tua terasa menyilaukan, namun tidak cukup hangat untuk melelehkan beku di hatiku. Aku terbangun dengan perasaan hampa. Selama beberapa detik pertama, aku lupa di mana aku berada. Aku meraba sisi tempat tidur, mengharapkan tekstur selimut tebal di rumahku sendiri, namun tanganku menyentuh spray katun bunga-bunga milik ibu. Kenyataan menghantamku seketika. Aku bukan lagi istri yang bangun untuk menyiapkan kopi suaminya. Aku adalah wanita yang baru saja melarikan diri dari runtuhan rumah tangganya sendiri. Aku melirik ponsel di nakas. Lampu notifikasinya berkedip-kedip tanpa henti. 98 panggilan tak terjawab, Mas Rian 15 pesan WhatsApp baru. Sari. Aku membuka satu pesan dari Sari, hanya untuk memastikan dugaanku. Mei, tolong angkat telepon Mas Rian. Dia ngamuk-ngamuk di rumah. Bumi takut. Tolong Mei, jangan egois. Egois? Aku tertawa miris. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku, tapi kali ini aku menahannya. Kata, egois, itu benar-benar lelucon paling tidak lucu yang pernah kudengar. Mereka yang berzina di rumahku, mereka yang membohongiku bertahun-tahun, dan sekarang saat aku memilih pergi, aku yang disebut egois? Mbak Maya, sudah bangun? Suara ibu terdengar lembut dari balik pintu, disusul ketukan pelan. Aku buru-buru menghapus sudut mataku dan bangkit duduk. Sudah, Bu. Masuk saja. Ibu masuk membawa nampan berisi teh hangat dan roti bakar. Wajah ibu terlihat sembab, tanda beliau juga habis menangis semalaman. Namun senyumnya menguatkan. Minum dulu tehnya, enduk. Bapak sudah telepon Pak Hendra, pengacara teman Bapak waktu SMA. Siang ini beliau mau datang ke sini untuk bantu urus semuanya. Aku mengangguk, menerima cangkir teh itu dengan tangan gemetar. Makasih, Bu. Maafin Maya ya, Bu. Maya malah nyusahin ibu sama bapak di masa tua. Ibu duduk di tepi ranjang, memelukku erat. Hus, jangan ngomong gitu. Anak itu nggak pernah nyusahin orang tua. Justru ibu bersyukur kamu cepat sadar. Bayangkan kalau kamu tahu pas tua nanti, itu lebih sakit, endut. Allah masih sayang sama kamu, makanya ditunjukkan sekarang. Siang harinya, Pak Hendra datang. Pria paruh baya berwajah tegas namun ramah itu duduk di ruang tamu bersama ayah. Aku keluar menemui mereka, membawa serta map berisi semua bukti yang sempat kukumpulkan. Foto chat Rian dan Sari, bukti transfer hotel, dan foto mereka di rumah sakit. Pak Hendra memeriksa bukti-bukti itu dengan teliti. Sesekali dia menggelengkan kepala, berdecak prihatin. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan poligami liar, kata Pak Hendra tegas. Apalagi ada anak hasil hubungan itu. Posisimu sangat kuat, Maya. Kita bisa menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta gonogini yang adil. Saya nggak butuh hartanya, Pak. Potongku cepat. Saya cuma mau lepas. Saya mau nama saya bersih dari kartu keluarga dia secepatnya. Ayah menepuk punggung tanganku. Jangan begitu, Mei. Harta gonogini itu hak kamu. Rumah itu kamu yang desain, kamu yang rawat, bahkan tabunganmu juga masuk ke sana kan buat renovasi? Jangan biarkan mereka menikmati keringatmu sambil tertawa di atas penderitaanmu. Ambil hakmu, lalu kalau kamu nggak mau, jual saja dan sumbangkan. Yang penting jangan kasih ke mereka. Ucapan ayah menohok logikaku. Benar. Kenapa aku harus membiarkan Rian dan Sari tinggal nyaman di rumah yang kubangun dengan cintaku? Baik,
Pak, tolong urus semuanya. Rumah, mobil, dan tabungan bersama, kataku mantap. Saat kami sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara keributan di depan pagar rumah. Suara klakson mobil dibunyikan berkali-kali dengan kasar. Maya, keluar kamu Maya. Itu suara Rian. Jantungku berdegup kencang. Trauma itu masih ada. Tubuhku refleks gemetar mendengar teriakannya. Biar bapak yang hadapi, kata ayah, berdiri dengan wajah merah pada menahan amarah. Pak Hendra ikut berdiri, siap mendampingi. Jangan, Pak. Maya ikut, kataku. Aku tidak boleh sembunyi terus. Ini perangku. Kami berjalan ke halaman depan. Rian berdiri di balik pagar besi yang terkunci, wajahnya kusut, matanya merah, kemejanya berantakan. Dia terlihat seperti orang gila. Melihatku keluar, Rian langsung mencengkeram jeruji pagar. Mei, pulang. Kamu apa-apaan sih main kabur gini? Kayak anak kecil tahu nggak? Bentaknya. Dia masih berusaha menggunakan nada intimidasi yang dulu sering membuatku takut dan menurut. Aku bukan anak kecil, Mas. Justru karena aku dewasa, aku tahu kapan harus membuang sampah dari hidupku. Jawabku tenang, meski lututku lemas. Sampah kamu bilang? Aku suamimu, Mei. Surga istri ada pada suami. Surga? Ayahku maju selangkah, suaranya menggelegar. Surga mana yang kamu tawarkan dengan cara berzina? Hah? Jangan bawa-bawa agama kalau kelakuanmu kayak setan. Pergi kamu dari rumah saya. Rian terkejut dibentak ayah. Dia mundur sedikit, lalu menatapku lagi dengan tatapan memelas yang dibuat-buat. Mei, dengerin aku dulu. Sari sakit, Mei. Asinya mampet karena stres kamu pergi. Bumi rewel terus. Kamu tega? Kamu kan penyayang anak kecil. Pulangnya? Bantuin urus Bumi dulu, nanti kita omongin lagi baik-baik. Aku ternganga tak percaya. Dia memintaku pulang untuk mengurus anak hasil perselingkuhannya? Di mana letak otak dan hati nuraninya? Kamu sakit jiwa, Mas, ucapku dingin. Anak itu tanggung jawabmu dan ibunya. Jangan libatkan aku lagi. Dan satu lagi, jangan pernah sebut namaku di depan anak haram itu. Jaga mulutmu, Maya. Rian kembali emosi. Pak Hendra maju, memberikan kartu namanya lewat celah pagar. Pak Rian, perkenalkan saya kuasa hukum Ibu Maya. Mulai detik ini, dilarang keras mendekati atau meneror klien saya. Semua komunikasi harus melalui saya. Surat gugatan cerai akan segera dikirim ke kantor Bapak. Mendengar kata, kantor, dan gugatan cerai, wajah Rian memucat. Jangan ke kantor. Mei, jangan gila kamu. Kalau orang kantor tahu, aku bisa dipecat. Karirku hancur, Mei. Itu bukan urusan saya, kata Pak Hendra. Silakan pergi atau saya panggil Satpam Komplek dan polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Rian menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Awas kamu, Mei. Kamu bakal nyesel ninggalin aku. Kamu perempuan mandul. Siapa yang mau sama kamu? Tua, janda, mandul lagi. Kalimat itu meluncur seperti racun. Tapi anehnya, kali ini tidak mematikan. Justru kalimat itu membebaskanku. Lebih baik mandul daripada subur tapi hasil zina, balasku tajam. Selamat tinggal, Mas. Semoga bahagia dengan pilihanmu. Aku berbalik badan, merangkul ayah dan masuk ke dalam rumah. Di belakangku, Rian masih berteriak-teriak memaki, tapi suaranya makin lama makin sayup karena ditarik oleh Satpam Komplek yang datang. Begitu pintu tertutup, aku merosot ke lantai. Tangisku pecah lagi, tapi ini tangis terakhir. Tangis pelepasan. Sudah, enduk. Sudah. Kamu hebat. Bapak bangga sama kamu, bisik ayah sambil mengelus kepalaku. Sore harinya, setelah suasana tenang, aku masuk ke kamar. Aku membuka lemari tua di sudut kamar. Di sana, tertumpuk buku-buku sketsa desain bajuku saat kuliah dulu. Dulu, aku bermimpi menjadi desainer terkenal. Tapi setelah menikah dengan Rian, dia melarangku bekerja dengan alasan, istri di rumah saja, urus suami, biar berkah. Aku mengambil salah satu buku sketsa, meniup debu di sampulnya. Aku membuka halamannya satu persatu.
Gambar-gambar gaun pesta, kebaya modern, dan busana muslimah yang dulu kubuat dengan penuh semangat. Garis-garis pensil itu masih terlihat hidup. Maaf ya, bisikku pada gambar-gambar itu. Maaf, aku sempat melupakan kalian demi laki-laki yang tidak tahu diri. Aku mengambil pensil yang ada di meja belajar. Tanganku terasa kaku, tapi aku memaksanya bergerak. Aku mulai menggoreskan garis baru di kertas kosong. Sebuah desain gaun wanita yang elegan, kuat, dan berdiri tegak. Gaun untuk wanita yang merdeka. Ini adalah awal baruku. Rian boleh mengambil masa mudaku, Rian boleh mengambil kepercayaanku, tapi dia tidak bisa mengambil bakatku. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi menunggu suara mobil Rian pulang malam, tidak ada lagi bayang-bayang Sari. Besok, aku akan mulai mencari ruko kecil. Aku akan membuka butik. Aku akan membuktikan pada Rian, pada Sari, dan pada dunia, bahwa janda yang mereka sebut mandul dan tua, ini bisa berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Langkah kakiku memang pergi dari rumah itu. Tapi langkah itu tidak mundur. Langkah itu maju menuju masa depan yang selama ini tertunda. 3 bulan telah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun bagiku. Proses perceraian sedang berjalan alot karena Rian terus-menerus mangkir dari panggilan sidang mediasi. Dia masih berusaha mempertahankan statusku sebagai istrinya, bukan karena cinta, melainkan karena egonya yang tak mau terlihat gagal dan tentu saja, karena dia tak mau kehilangan aset rumah. Namun, aku tidak peduli. Pak Hendra sudah meyakinkanku bahwa putusan Verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat, akan segera keluar jika Rian terus bersikap tidak kooperatif. Pagi ini, aku berdiri di depan sebuah ruko kecil berlantai 2 di pinggiran kota. Bangunannya tua, cat dindingnya mengelupas, dan lantainya kotor berdebu. Jauh dari kata mewah dibandingkan rumahku dulu. Tapi bagiku, tempat ini adalah istana. Yakin mau sewa di sini, Mbak Maya? Tanya pemilik ruko, Pak Ujang, sedikit ragu melihat penampilanku yang rapi di tengah debu ruko. Aku tersenyum lebar, menghirup bau apek ruko itu dalam-dalam. Yakin, Pak? Saya suka jendelanya besar. Cahaya mataharinya bagus buat display baju. Ya sudah kalau Mbak suka. Harganya sesuai kesepakatannya, Mbak. Boleh dicicil 2 kali karena Mbak temannya anak saya. Terima kasih banyak, Pak Ujang, ucapku tulus. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan bekerja keras. Aku mengecat sendiri dinding ruko itu dengan warna putih bersih. Ayah membantuku memperbaiki engsel pintu yang rusak, sementara ibu menjahitkan tirai ruang ganti. Dengan modal tabungan perhiasan yang kujual, aku membeli 2 mesin jahit bekas dan beberapa gulung kain. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Aku menamai butik kecilku itu, Aruna Mode. Aruna berarti fajar atau cahaya matahari pagi. Ini adalah simbol bahwa setelah malam yang gelap dan panjang dalam hidupku, matahari akhirnya terbit. Pelanggan pertamaku adalah tetangga sebelah ruko, seorang ibu muda yang ingin menjahitkan kebaya untuk wisuda adiknya. Mbak Maya, desainnya bagus banget. Sederhana tapi elegan. Pas banget di badan saya, puji ibu itu saat fitting pertama. Matanya berbinar melihat pantulan dirinya di cermin. Pujian itu, rasanya lebih memabukkan daripada pujian Rian yang dulu sering memuji masakanku hanya untuk menyenangkanku. Ini pujian untuk karyaku, untuk jati diriku. Terima kasih, Bu. Saya senang kalau Ibu suka, jawabku haru. Berita tentang jahitan yang rapi dan desain yang unik menyebar dari mulut ke mulut. Perlahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. Aku sering begadang sampai jam 2 pagi untuk menyelesaikan pola, jari-jariku tertusuk jarum, punggungku pegal linu. Tapi anehnya, aku bahagia. Aku merasa hidup. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana yang sangat berbeda sedang terjadi di rumah mewah yang dulu kutinggali. Sar, kamu masak apa sih? Asin banget. Rian membanting sendoknya ke piring. Sari yang sedang menggendong Bumi yang rewel, menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Rambutnya acak-acakan, kantung matanya hitam. Tidak ada lagi Sari yang cantik dan wangi seperti saat dia masih menjadi tamu di rumah ini. Ya ampun, Mas.
Bersyukur dong aku masih sempet masak. Bumi dari pagi nangis terus, badannya anget. Aku belum mandi, belum nyuci baju, kamu pulang-pulang langsung marah, keluh Sari. Ya kamu kan istri. Tugasmu ngurus rumah. Dulu Maya nggak pernah ngeluh tuh, padahal dia juga ngurus rumah sendirian, bentak Rian. Sari terdiam, air matanya menetes. Oh, jadi sekarang kamu bandingin aku sama Maya? Kalau kamu kangen sama dia, kenapa nggak sujud aja di kakinya minta balikan? Kamu pikir gampang? Rian berdiri, menyambar kunci mobilnya. Maya itu sekarang keras kepala. Gara-gara kamu juga kan dia pergi. Kok salahku? Kamu yang mau nikahin aku, teriak Sari. Rian tidak menjawab. Dia membanting pintu dan pergi entah kemana, meninggalkan Sari yang menangis sendirian di rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Rian melajukan mobilnya tanpa tujuan. Pikirannya kacau. Sejak Maya pergi, hidupnya berantakan. Secara harfiah dan kiasan. Rumah selalu berantakan, cucian menumpuk, dan yang paling parah, keuangan. Dulu, Maya yang mengatur semua pos keuangan. Maya yang menyisihkan gaji Rian untuk investasi, listrik, air, dan belanja bulanan. Maya sangat hemat dan pandai mengatur uang. Sari boros luar biasa. Baru 3 bulan menjadi nyonya rumah, tagihan kartu kredit Rian membengkak. Sari sering belanja online dengan alasan perlengkapan bayi yang sebenarnya tidak perlu. Uang belanja seminggu habis dalam 2 hari untuk pesan antar makanan karena Sari malas masak. Dan di kantor, gosip sudah mulai menyebar. Entah siapa yang membocorkannya, tapi rekan-rekan kerja mulai memandangnya sinis. Itu Pak Rian yang selingkuh sama sahabat istrinya ya? Iya, katanya istrinya yang sah diusir, sekarang dia tinggal sama pelakornya. Bisik-bisik itu terdengar saat Rian lewat di pantry. Dia berusaha menebalkan telinga, tapi rasa malu itu tetap ada. Performanya di kantor menurun drastis. Dia sering salah membuat laporan, sering melamun saat rapat. Bosnya sudah memberinya surat peringatan pertama. Sialan, umpat Rian memukul setir. Kenapa jadi begini sih? Dia merindukan ketenangan. Dia merindukan rumah yang rapi, wangi aromaterapi, dan pijatan Maya di bahunya saat dia pulang kerja. Dia merindukan kopi yang takaran gulanya pas. Dia pikir menikahi Sari, cinta masa lalunya yang membara, akan membawa kebahagiaan abadi. Ternyata, cinta yang dibangun di atas pondasi perselingkuhan, runtuh begitu dihadapkan pada realita cicilan dan popok bayi. 1 minggu kemudian, surat putusan cerai dari pengadilan agama akhirnya tiba di tangan Rian di kantornya. Resepsionis menyerahkannya dengan tatapan aneh. Rian membuka amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat, Maya, secara fair step. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat, Rian, terhadap penggugat. Menetapkan pembagian harta gonogini, rumah di Jalan Anggrek nomor 5 harus dijual dan hasilnya dibagi 2. Mobil CR-V diserahkan kepada penggugat sebagai pengganti nafkah lampau yang tidak dibayar. Lutut Rian lemas. Rumah itu harus dijual? Tempat dia dan Sari tinggal sekarang harus dijual? Dan mobil kesayangannya, mobil yang dia pakai untuk bermesraan dengan Sari, kini jadi milik Maya? Enggak bisa gini, desis Rian. Dia mencoba menelepon Maya. Nomornya diblokir. Dia menelepon Pak Hendra, pengacara Maya. Halo, Pak Hendra. Ini keputusan gila. Saya nggak mau jual rumah. Sari dan anak saya mau tinggal di mana? Teriak Rian di telepon. Suara Pak Hendra terdengar tenang dan dingin di seberang sana. Itu bukan urusan klien saya, Pak Rian. Sesuai putusan pengadilan, Bapak diberi waktu 14 hari untuk mengosongkan rumah sebelum proses lelang. Atau Bapak bisa membeli bagian Ibu Maya sebesar 50% dari harga pasar tunai. Kalau tidak sanggup, silakan angkat kaki. Telepon ditutup. Rian merosot di kursi kerjanya. Dia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tabungannya sudah menipis. Malam itu, saat Rian pulang dan memberitahu Sari tentang putusan pengadilan, Sari histeris. Kita diusir, Mas? Terus kita mau tinggal di mana? Di kontrakan petak lagi? Aku nggak mau. Aku udah betah di sini. Tetangga udah tahu aku nyonya rumah ini, jerit Sari. Ya mau gimana lagi?
Aku nggak punya duit buat nebus bagian Maya, bentak Rian frustrasi. Kamu tuh laki-laki nggak berguna, maki Sari. Plak, tangan Rian melayang ke pipi Sari. Hening seketika. Sari memegang pipinya yang merah, menatap Rian tak percaya. Rian sendiri kaget melihat tangannya. Dia tidak pernah main tangan pada Maya, meski semarah apapun. Tapi pada Sari, emosi itu begitu mudah tersulut. Maaf, Sar. Aku nggak sengaja, Rian tergagap. Sari tidak menjawab. Dia berlari masuk ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya. Rian duduk sendirian di ruang tengah yang suram. Lampu kristal di atasnya terasa meredup. Dia melihat ke sekeliling. Dulu, di sudut sana ada rak bunga anggrek kesukaan Maya yang selalu berbunga indah. Sekarang rak itu mati, tanamannya layu karena tidak pernah disiram Sari. Sama seperti hidupnya. Layu dan kering. Sementara itu, di Aruna Mode, aku sedang melayani pelanggan yang memesan gaun pengantin. Mbak Maya, terima kasih ya. Saya suka banget sketsanya. Mbak Maya kelihatan bahagia banget ngerjainnya, kata calon pengantin itu. Aku tersenyum tulus. Iya, Mbak. Karena saya percaya, setiap wanita berhak bahagia dan cantik di hari istimewanya. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Hendra, putusan sudah inkrah, Bu Maya. Rian tidak mengajukan banding. Sertifikat rumah akan segera kita proses untuk dilelang. Aku membaca pesan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Rantai yang membelengguku akhirnya putus total. Aku melihat keluar jendela ruko. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jalanan aspal yang berdebu. Hujan yang membersihkan. Aku bukan lagi istri yang dihianati. Aku bukan lagi wanita yang menangisi nasib. Aku adalah Maya, pemilik Aruna Mode, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan di kejauhan sana, aku tahu badai baru saja mulai menghantam kapal Rian dan Sari. Badai yang mereka ciptakan sendiri. Lampu-lampu sorot menyilaukan mata, musik instrumental yang elegan memenuhi ruangan ballroom hotel berbintang 5 di Jakarta. Tepuk tangan riuh membahana saat model terakhir berjalan kembali ke belakang panggung, mengenakan gaun malam berbahan tenun yang dirancang dengan sangat modern namun tetap etnik. Hadirin sekalian, mari kita sambut desainer berbakat yang karyanya sedang menjadi perbincangan hangat tahun ini. Maya Aruna, suara MC terdengar lantang. Aku menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku yang berpacu cepat. Aku melangkah keluar dari balik tirai panggung. Mengenakan setelan blazer putih gading rancanganku sendiri, aku berjalan menuju tengah panggung dengan kepala tegak. Senyumku mengembang tulus. Bukan senyum palsu seperti setahun yang lalu saat aku menutupi aib rumah tanggaku. Ini senyum kemenangan. Ratusan pasang mata menatapku dengan kagum. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar. Siapa sangka, janda yang dulu dibuang seperti sampah, kini berdiri di sini sebagai wanita karir yang sukses? Aruna Mode bukan lagi butik kecil di ruko berdebu. Kini, Aruna Mode memiliki cabang di mall besar dan pelanggannya datang dari kalangan selebriti hingga pejabat. Saat aku turun dari panggung, seorang pria berjas hitam rapi menghampiriku membawa buket bunga mawar putih yang sangat besar. Selamat, Mei. Show-nya luar biasa. Kamu benar-benar bintang malam ini, ucap pria itu dengan suara bariton yang lembut. Dia adalah Adrian. Adrian Kusuma. Kami bertemu 6 bulan lalu saat dia menemani ibunya menjahitkan baju di butikku. Adrian adalah seorang pengusaha properti yang sukses, duda tanpa anak yang ditinggal istrinya meninggal dunia 3 tahun lalu. Sosoknya tenang, dewasa, dan sangat menghargai wanita. Berbeda 180 derajat dengan Rian. Terima kasih, Mas Adrian. Bunganya indah sekali, jawabku sambil menerima buket itu. Wangi mawar menyeruak, menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Ibu titip salam. Beliau bangga sekali pakai baju buatanmu tadi malam di acara amal. Katanya, kamu punya tangan emas. Adrian tersenyum. Senyum yang selalu berhasil membuatku merasa aman. Alhamdulillah. Oh iya, Mas, gimana proyek villa di Bandung? Lancar. Tapi ada yang kurang. Adrian menatap mataku lekat. Kurang apa? Kurang ada kamu yang nemenin aku ngecek lokasi, godanya halus. Wajahku memanas. Ah, Mas Adrian bisa aja. Adrian tertawa renyah. Aku serius,
Mei. Kalau kamu ada waktu, akhir pekan ini kita ke sana ya? Sekalian refreshing. Kamu kerja terlalu keras belakangan ini. Aku mengangguk pelan. Boleh, Mas. Kebetulan aku juga butuh inspirasi buat koleksi musim depan. Malam itu, Adrian mengantarku pulang dengan mobil sedannya yang nyaman. Tidak ada drama, tidak ada kecurigaan. Hanya obrolan hangat tentang impian, masa depan, dan hal-hal sederhana yang membuatku tertawa lepas. Aku mulai merasakan pintu hatiku yang dulu tertutup rapat dan berkarat, kini perlahan terbuka kembali. Sementara itu, di sebuah kontrakan petak yang lembab di pinggiran Jakarta yang kumuh, suasana terasa panas dan mencekam. Mas, susu Bumi habis. Kamu denger nggak sih? Teriak Sari dari dalam kamar mandi. Rian yang sedang duduk di lantai beralaskan tikar tipis, memijat kepalanya yang berdenyut nyeri. Dia baru saja pulang kerja, bukan sebagai manajer di perusahaan besar seperti dulu, tapi sebagai staf administrasi rendahan di sebuah gudang logistik. Gajinya tidak sampai sepertiga dari gajinya dulu. Denger, Sar. Nggak usah teriak-teriak. Kepalaku mau pecah, bentak Rian balik. Ya kalau denger cepetan beli. Anakmu nangis terus dari tadi lapar? Sari keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di tubuhnya. Wajahnya kusam, tubuhnya terlihat lebih kurus dan tidak terawat. Duit dari mana? Gajiku baru turun minggu depan. Kamu kan kemarin baru minta duit buat bayar utang arisan. Rian melempar tas kerjanya ke sudut ruangan dengan frustrasi. Itu kan utang lama. Lagian kamu sih, kerjaan nggak benar. Coba kalau kamu nggak dipecat dari kantor lama, kita nggak bakal sengsara gini, cemoh Sari. Kata-kata itu menusuk ego Rian. Ya, dia dipecat. 6 bulan lalu, perusahaan lamanya melakukan efisiensi. Dan nama Rian masuk dalam daftar pertama yang di-PHK. Alasannya jelas, kinerjanya buruk, sering izin karena urusan keluarga, dan desas-desus tentang skandal rumah tangganya membuat citra perusahaan terganggu karena klien enggan berurusan dengannya. Sejak saat itu, hidup mereka terjun bebas. Rumah mewah sudah dilelang ban karena Rian tidak sanggup menebus bagian Maya. Hasil sisa penjualan rumah habis untuk membayar hutang kartu kredit Sari yang menumpuk dan gaya hidup mereka yang belum bisa move on dari kemewahan. Sekarang, mereka tinggal di kontrakan sempit. Rian harus naik motor butut ke tempat kerja barunya yang jauh. Sari? Dia tidak bisa bekerja karena tidak ada yang menjaga Bumi dan tidak ada biaya untuk membayar babysitter. Ini semua gara-gara kamu. Rian berdiri, menunjuk wajah Sari. Gara-gara kamu godain aku dulu. Coba kalau aku tetap sama Maya, hidupku nggak bakal hancur kayak gini. Maya itu pembawa rezeki, kamu pembawa sial. Heh, ngap? Sari tidak mau kalah. Kamu yang gatel. Kamu yang janjiin manis-manis. Mana janji kamu mau beliin aku mobil? Mana janji kamu mau jadiin aku ratu? Ratu kontrakan iya. Bumi, anak mereka yang kini berusia 1 tahun lebih, menangis kencang mendengar pertengkaran orang tuanya. Tangisan itu melengking, menambah keruh suasana. Rian menatap anaknya dengan tatapan kosong. Dulu, dia sangat bangga punya anak yang mirip dengannya. Sekarang, setiap kali melihat wajah Bumi, dia teringat pada kesalahannya. Wajah Bumi adalah cerminan dosa masa lalunya. Aku pergi, ucap Rian dingin. Mau kemana? Jangan lari dari tanggung jawab, jerit Sari. Rian tidak peduli. Dia keluar dari kontrakan itu, menyalakan motornya, dan pergi menembus hujan. Di tengah perjalanan, tanpa sadar Rian mengarahkan motornya ke sebuah mal besar di pusat kota. Dia basah kuyup, tapi dia tidak peduli. Dia berjalan gontai masuk ke dalam mal, satpam sempat menatapnya curiga karena penampilannya yang lusuh, tapi membiarkannya lewat. Langkah kaki Rian terhenti di depan sebuah gerai butik yang besar dan terang benderang di lantai 1. Aruna Mode. Kaca etalasenya menampilkan gaun-gaun indah yang memukau. Di dalam butik, Rian melihat sosok yang sangat dikenalnya. Maya. Maya sedang tertawa renyah sambil membetulkan kerah jas seorang pelanggan pria. Pelanggan itu, Adrian Kusuma, pengusaha properti terkenal yang sering masuk majalah bisnis. Rian tahu siapa dia. Rian melihat bagaimana Adrian menatap Maya. Tatapan itu, tatapan memuja, tatapan hormat, tatapan cinta yang tulus. Dan Maya?
Maya terlihat begitu bercahaya. Kulitnya bersih terawat, pakaiannya elegan, dan aura kebahagiaan memancar darinya. Jantung Rian terasa diremas. Rasa sesal yang luar biasa menghantam dadanya hingga dia sesak napas. Wanita di dalam kaca itu dulu adalah miliknya. Dulu wanita itu menyambutnya pulang kerja, mencium tangannya, dan melayaninya dengan setia. Dan dia membuang berlian itu demi sebuah batu kerikil yang kini menyusahkannya. Bodoh, aku bodoh sekali, rintih Rian pelan. Tiba-tiba, Maya menoleh ke arah jendela kaca. Matanya bertemu dengan mata Rian. Rian tersentak. Dia ingin lari, dia malu setengah mati. Tapi kakinya terpaku. Maya terdiam sejenak. Tatapannya datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kerinduan. Tatapan itu kosong. Seolah Rian hanyalah orang asing yang kebetulan lewat. Kemudian, Adrian berbisik sesuatu pada Maya. Maya tersenyum pada Adrian, mengangguk, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Dia memalingkan wajah dari Rian seolah Rian tidak ada, seolah Rian tidak penting lagi dalam hidupnya. Pengabaian itu lebih menyakitkan daripada dimaki. Rian mundur perlahan. Air mata bercampur air hujan menetes di pipinya. Dia berbalik dan berlari keluar mall, kembali ke realitasnya yang pahit. Kembali ke kontrakan sempit, kembali ke istri yang selalu menuntut, dan kembali ke masa depan yang suram. Malam itu, keadilan langit benar-benar terasa. Di satu sisi kota, Maya sedang menikmati makan malam romantis bersama Adrian di restoran rooftop. Di sisi lain, Rian makan mie instan sendirian di teras kontrakan sambil meratapi nasib, ditemani suara omelan Sari yang tak kunjung henti. Roda kehidupan telah berputar 180 derajat. Dan Rian tahu, ini baru permulaan dari karma panjang yang harus dia jalani. 6 bulan kemudian, angin sepo-sepo meniup ujung veil pengantin yang menjuntai panjang di atas rumput hijau yang terawat sempurna. Di sebuah resort mewah di pinggir pantai Bali, janji suci itu diucapkan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maya Aruna binti Bapak Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Adrian terdengar mantap, tenang, dan penuh keyakinan dalam satu tarikan napas. Sah, sah, gema kata, sah, itu terasa seperti melodi terindah yang pernah kudengar. Air mata bahagia menetes di pipiku, bukan air mata kesedihan seperti saat pernikahanku yang dulu. Kali ini, aku menangis karena rasa syukur yang membuncah. Adrian memegang tanganku, menyelipkan cincin berlian yang berkilauan di jari manisku. Dia menatapku dengan mata yang berbinar-binar, seolah aku adalah harta karun paling berharga di dunia. Terima kasih sudah memilihku, Mei, bisiknya lembut sebelum mencium keningku dengan penuh taksim. Pesta pernikahan kami digelar secara privat namun sangat mewah. Tamu-tamu penting dari kalangan pengusaha, desainer, dan pejabat hadir memberikan selamat. Ayah dan ibu terlihat sangat bahagia, wajah mereka berseri-seri melihat putri mereka akhirnya menemukan pelabuhan yang tepat. Di malam resepsi, aku berdiri di balkon kamar pengantin kami, menatap deburan ombak di bawah sinar bulan. Aku merasa seperti Cinderella yang mendapatkan akhir bahagianya, tapi bedanya, aku tidak butuh peri. Aku membangun istanaku sendiri dari puing-puing rasa sakit. Mikirin apa, sayang? Adrian memelukku dari belakang, menyandarkan dagunya di bahuku. Nggak mikir apa-apa, Mas. Cuma lagi ngerasain kalau ini nyata, jawabku sambil memegang tangannya yang melingkar di pinggangku. Ini nyata, Mei. Dan akan selamanya begini. Aku janji nggak akan pernah bikin kamu nangis lagi, kecuali tangis bahagia, kata Adrian. Malam itu, aku menyerahkan seluruh hatiku, jiwaku, dan hidupku pada Adrian. Laki-laki yang membuktikan bahwa setelah hujan badai, pelangi itu benar-benar ada. Sementara itu, di belahan bumi yang lain, roda kehidupan berputar menggilas nasib Rian dan Sari hingga hancur lebur. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta, sebuah gubuk kayu reot berdiri miring di tepi ladang jagung. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini, atapnya dari seng bekas yang bocor saat hujan. Itulah istana Rian dan Sari sekarang. Mereka terusir dari kontrakan di Jakarta karena menunggak bayaran 3 bulan. Penagih utang mengejar-ngejar mereka setiap hari, menggedor pintu,
bahkan mengancam keselamatan bumi. Karena tak punya pilihan lain dan tak punya muka untuk minta tolong pada keluarga, Rian memutuskan membawa anak dan istrinya pulang ke kampung halaman kakek buyutnya di desa terpencil ini. Pagi itu, matahari sudah menyengat kulit meski baru pukul 8 pagi. Rian sedang mencangkul tanah yang keras dan berbatu. Tangannya yang dulu halus karena hanya memegang pulpen dan mouse komputer, kini kasar, kapalan, dan penuh luka lecet. Wajahnya hitam terbakar matahari, keringat bercucuran membasahi kaos oblongnya yang sudah dekil. "Mas, istirahat dulu," teriak Sari dari gubuk. Sari keluar membawa ceret berisi air putih dan singkong rebus. Penampilannya sungguh memprihatinkan. Kulitnya yang dulu putih mulus perawatan klinik kecantikan, kini kusam dan kering. Rambutnya diikat asal-asalan. Bajunya daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Rian meletakkan cangkulnya, duduk di pematang sawah dengan napas terengah-engah. Pinggangnya rasanya mau patah. Dia tidak terbiasa kerja kasar seperti ini. "Cuma singkong lagi?" tanya Rian ketus saat melihat nampan yang dibawa Sari. "Nggak ada lauk lain? Ikan asin kek?" "Duit dari mana, Mas?" Sari menjawab dengan nada tinggi, matanya melotot. "Beras aja tinggal seliter buat makan bumi. Kamu tuh harusnya bersyukur masih bisa makan." "Bersyukur? Hidup kayak gini kamu suruh bersyukur." Rian membanting singkong itu ke tanah. "Ini semua salah kamu. Coba kalau kamu nggak boros waktu kita masih di kota, kita pasti punya tabungan buat modal usaha." "Salah aku lagi? Salah aku lagi?" Sari histeris, suaranya melengking memecah keheningan ladang. "Kamu yang nggak becus jadi laki. Katanya mau bahagiain aku. Mana buktinya? Aku sekarang jadi kuli tani, Mas. Tanganku rusak, kakiku pecah-pecah. Aku malu sama temen-temenku." "Temen-temen kamu? Hah?" Rian tertawa sinis. "Mana temen-temen sosialita kamu itu? Pas kita jatuh miskin, mereka semua kabur kan? Nggak ada yang mau nolongin. Sadar, Sar. Kita ini sampah di mata mereka." Bumi yang sedang main tanah di dekat gubuk mulai menangis mendengar teriakan orang tuanya. Anak itu kurus, rambutnya merah karena sering main panas-panasan, dan ingusnya meler. Pemandangan yang sangat kontras dengan bayi-bayi sehat di kota. Rian menatap anaknya dengan rasa pilu yang mendalam. Dulu dia bermimpi menyekolahkan Bumi di sekolah internasional, membelikan mainan mahal. Sekarang, Bumi bahkan tidak punya sepatu yang layak. "Dulu," gumam Rian lirih, matanya menerawang jauh. "Dulu pas sama Maya, aku nggak pernah kayak gini. Makan selalu enak, rumah bersih, baju wangi. Maya nggak pernah nuntut macam-macam. Kenapa aku bodoh banget ngelepasin dia?" Sari yang mendengar nama Maya disebut, langsung naik pitam. "Maya lagi. Maya lagi. Kalau kamu masih cinta sama dia, sana pergi. Susul dia ke Jakarta. Emang dia mau nerima gembel kayak kamu?" "Diam kamu." Rian berdiri, mengangkat tangannya seolah hendak memukul, tapi dia urungkan. Dia lelah. Lelah bertengkar, lelah miskin, lelah hidup. Rian kembali mengambil cangkulnya. Dia mencangkul tanah dengan amarah yang membara. Setiap ayunan cangkul adalah pelampiasan penyesalannya. Trak, trak, trak. Dia membayangkan wajah Maya yang tersenyum bahagia di suatu tempat di sana. Dia mendengar kabar dari tetangga lamanya di Jakarta lewat Facebook, satu-satunya hiburan di HP bututnya, bahwa Maya baru saja menikah dengan pengusaha kaya raya. Berita itu menghancurkan sisa-sisa ego Rian. Mantan istrinya, wanita yang dia hina mandul dan tua, kini menjadi nyonya besar yang dihormati. Sementara dia harus berebut air irigasi dengan petani lain, harus ngutang di warung desa cuma buat beli sabun mandi. Sore harinya, hujan deras turun mengguyur desa. Atap gubuk mereka bocor di mana-mana. Rian dan Sari sibuk menaruh ember dan panci untuk menampung air hujan agar tidak membasahi kasur tipis tempat Bumi tidur. Mereka duduk berhimpitan di pojok gubuk yang kering, memeluk lutut kedinginan. Tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi kata-kata manis. Yang ada hanya keheningan yang mencekam, diselingi suara rintik hujan yang seolah mengejek nasib mereka. "Mas?" panggil Sari pelan, suaranya serak habis menangis. "Apa?" Aku nyesel, Mas," isak Sari.
Aku nyesel ngehancurin rumah tangga Maya. Mungkin ini karma buat kita ya, Mas? Kita ambil kebahagiaan orang, sekarang kebahagiaan kita diambil Tuhan. Rian menoleh, menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kemarahannya mereda, digantikan oleh rasa pasrah yang menyedihkan. Iya, Sar, jawab Rian lirih. Ini karma. Dan karma ini alamatnya tepat ke kita. Nggak salah sedikit pun. Malam itu, di tengah kegelapan desa tanpa listrik karena gardu rusak disambar petir, Rian dan Sari merenungi nasib mereka. Mereka sadar, mereka tidak bisa lari. Mereka harus menjalani hukuman kehidupan ini sampai tuntas, entah sampai kapan. Sementara nun jauh di sana, Maya sedang berdansa di bawah lampu kristal, merayakan kemenangan cinta dan kesabarannya. Roda kehidupan telah berputar sempurna. Yang di atas jatuh ke bawah, tertimpa puing-puing kesombongannya sendiri. Yang di bawah bangkit terbang, meraih bintang yang memang pantas dimilikinya. 3 tahun berlalu sejak pernikahan Maya dan Adrian. Desa Sukamaju, tempat Rian dan Sari mengasingkan diri, pagi itu mendadak ramai. Kabar beredar bahwa seorang donatur kaya dari Jakarta akan datang meresmikan panti asuhan dan klinik gratis yang baru saja selesai dibangun di perbatasan desa. Bagi warga desa yang mayoritas hidup pas-pasan, kedatangan orang kota berarti satu hal, pembagian sembako gratis. Di gubuk reot Rian, Sari sedang sibuk memakaikan baju terbagus untuk Bumi yang kini sudah berusia 4 tahun. Baju itu sebenarnya kaos oblong bergambar superhero yang warnanya sudah pudar dan sablonnya mengelupas, tapi itu satu-satunya yang tidak berlubang. Mas, ayo cepetan. Nanti kehabisan kupon sembakonya, teriak Sari pada Rian. Rian keluar dari bilik kamar mandi, mengenakan kemeja flanel lusuh yang lengannya sudah sobek sedikit. Wajahnya jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Kerutan menghiasi dahinya, rambutnya mulai memutih karena stres yang berkepanjangan. Iya, sabar. Sandalku putus nih, lagi tak ikat pakai rafia, gerutu Rian sambil memperbaiki sandal jepitnya. Mereka berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju lokasi acara, bergabung dengan ratusan warga desa lainnya. Panas terik membakar kulit, debu beterbangan. Rian menggendong Bumi di pundaknya, sementara Sari mengelap keringat dengan ujung daster batiknya yang kusam. Sesampainya di lokasi, tenda-tenda putih megah sudah berdiri. Umbul-umbul warna-warni berkibar. Di panggung utama, spanduk besar terbentang. Peresmian Panti Asuhan Klinik Aruna, dedikasi cinta untuk masa depan. Membaca kata Aruna, jantung Rian berdegup tak beraturan. Nama itu, nama yang sangat familiar. Aruna, kayak nama butiknya Maya dulu ya, Mas, bisik Sari, wajahnya tiba-tiba pucat. Ah, kebetulan aja kali. Aruna kan nama umum, sanggah Rian, meski hatinya mulai gelisah. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil mewah memasuki pelataran. Sebuah Alphard hitam mengkilap berhenti tepat di depan tenda VIP. Pintu mobil terbuka otomatis. Seorang pria gagah turun lebih dulu. Adrian Kusuma. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat sangat mahal, kacamata hitam bertengger di hidungnya. Dia memutar ke sisi lain mobil, mengulurkan tangan untuk membantu istrinya turun. Dan saat wanita itu turun, waktu seolah berhenti bagi Rian dan Sari. Wanita itu mengenakan gamis modern berwarna pastel yang sangat elegan, kerudung sutra melambai ditiup angin. Kulitnya bersih bercahaya, senyumnya anggun menawan. Dia terlihat 10 tahun lebih muda dari terakhir kali Rian melihatnya. Itu Maya. Maya Aruna. Ya itu Maya, Mas. Cicit Sari. Suaranya gemetar hebat. Dia refleks menarik tubuh Rian untuk bersembunyi di balik pohon mangga besar di pinggir lapangan. Rian terpaku. Matanya tak bisa lepas dari sosok mantan istrinya. Maya terlihat seperti bidadari yang turun ke bumi. Dia menyalami warga dengan ramah, mengelus kepala anak-anak panti dengan kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang dulu pernah dia berikan pada Bumi sebelum dia tahu kebenarannya. Di samping Maya, seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 2 tahun berlari-lari kecil, tertawa riang. Adrian dengan sigap menggendong anak itu. Itu anak mereka? Tanya Sari lirih. Ada rasa iri yang menyayat hati. Anak Maya terlihat sehat, gemuk, bersih, dan memakai baju yang indah.
Sementara Bumi kurus, ingusan, dan memakai baju bekas. Kontras itu menampar Rian telat. Ayo pulang, Sar, ajak Rian, suaranya serak menahan tangis. Aku nggak kuat. Tapi sembakonya, Mas, beras kita habis. Sari bimbang. Perut mereka lapar, tapi harga diri mereka tercabik-cabik. Saat mereka sedang berdebat kecil di balik pohon, tiba-tiba panitia memanggil warga untuk berbaris menerima santunan. Desakan warga membuat Rian dan Sari terdorong keluar dari persembunyian mereka. Mereka terjebak di barisan paling depan, tepat di jalur yang akan dilewati Maya dan Adrian. Rian panik. Dia ingin lari, menutupi wajahnya dengan tangan. Dia malu. Sangat malu. Dia tidak ingin Maya melihatnya dalam keadaan sehina ini. Bau keringat, baju sobek, sandal rafia. Tapi terlambat. Maya dan Adrian berjalan mendekat, membagikan amplop santunan secara simbolis kepada warga di barisan depan. Langkah Maya terhenti tepat di depan Rian. Dunia hening seketika. Maya menatap pria lusuh di hadapannya. Matanya menyipit sedikit, mengenali guratan wajah yang dulu pernah dia cintai setengah mati. Lalu matanya beralih ke wanita kurus di sebelahnya dan anak kecil di gendongan pria itu. Rian menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Sari memalingkan wajah, air matanya menetes membasahi tanah. Mbak, ini santunannya, suara Maya terdengar lembut. Tidak ada nada mengejek. Tidak ada nada benci. Hanya nada datar yang tenang. Rian tidak berani mengangkat tangan. Adrian, yang mengenali mereka, sempat menegang. Dia merangkul bahu Maya protektif, siap jika Rian berbuat macam-macam. Tapi Maya menepuk tangan Adrian pelan, memberi isyarat, tidak apa-apa. Maya mengambil satu amplop tebal dan sebuah bingkisan besar. Dia memberikannya langsung ke tangan Sari yang gemetar. Terimalah. Semoga bermanfaat untuk anak ini, kata Maya. Dia menatap bumi sekilas, lalu tersenyum tipis pada bocah itu. Senyum yang tulus, tanpa dendam. Sehat terus ya, nak? Sari tidak sanggup berkata-kata. Dia hanya mengangguk kaku, air matanya deras mengalir. Dia menerima sedekah dari wanita yang dulu dia hianati. Wanita yang dulu dia sebut mandul, kini memberinya makan. Rian akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit. Dia menatap mata Maya. Dia berharap melihat kemarahan di sana, agar dia merasa pantas dihukum. Tapi dia tidak menemukannya. Mata Maya bening seperti telaga. Di sana hanya ada kedamaian. Maya sudah selesai dengan masa lalunya. Bagi Maya, Rian hanyalah orang asing yang kebetulan pernah mampir di hidupnya. Mari, kita lanjut ke sana, Mas, ajak Maya pada Adrian, lalu mereka berlalu begitu saja. Tanpa menoleh lagi, Maya berjalan tegak, menggandeng tangan suaminya, menuju masa depannya yang cerah. Meninggalkan Rian dan Sari yang masih terpaku di tempat, memegang amplop sedekah dengan tangan gemetar. Rian melihat punggung Maya yang semakin menjauh. Punggung yang dulu sering dia peluk, kini tak terjangkau lagi. Dia sadar, Maya bukan lagi miliknya. Maya sudah terbang tinggi, menjadi bintang yang tak mungkin diraih oleh pungguk yang patah sayapnya seperti dirinya. Maafin aku, bisik Rian, suaranya hilang ditelan angin dan riuh tepuk tangan warga. Sore itu, Rian dan Sari pulang ke gubuk reot mereka dengan langkah gontai. Amplop berisi uang santunan itu cukup untuk makan sebulan, tapi rasanya seperti memegang bara api. Sesampainya di rumah, Rian duduk di beranda, menatap matahari terbenam yang berwarna merah darah. Dia merenungi hidupnya. Dia pernah punya segalanya. Istri yang setia, karir yang bagus, rumah yang nyaman. Tapi dia menukarnya dengan nafsu sesaat. Dia menukarnya dengan kebohongan. Dan inilah hasilnya. Tuhan Maha Adil. Karma tidak pernah salah alamat. Maya, wanita yang disakiti, kini bahagia. Rian dan Sari, pengkhianat yang merasa menang, kini menderita. Dan penderitaan terberat bukanlah kemiskinan, melainkan hidup dalam bayang-bayang penyesalan seumur hidup, mengetahui bahwa semua kehancuran ini adalah hasil dari tangan mereka sendiri. Di bawah langit senja yang mulai gelap, Rian menangis. Tangisan seorang laki-laki yang telah kalah telak oleh takdir yang dia tulis sendiri.